selamat malam semuanya. Suaraku bisa kedengeran nggak? Boleh nih, ketik-ketik di komen. Masuk Kak, masuk. Masuk, terima kasih atas responnya. Oke, oke, kedengeran. Oke, thank you. Gimana? Kita kayaknya udah lama ya tidak bertemu. Sebelumnya selamat datang teman-teman di acara kolaborasi antara Pejuang Pendidikan X Proven Academy. Gimana teman-teman? Selamat datang kembali dulu ya untuk teman-teman semua karena ini kita sudah melakukan beberapa episode sebelumnya dan ini salah satu episode yang sangat-sangat ditunggu, please. Semua episode kayaknya ditunggu sih sebenarnya. Tapi ini yang merupakan salah satu materi yang cukup menarik gitu. Aku mau tanya dulu dong kabar-kabarnya teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Gimana? Ini merupakan episode pertama teman-teman untuk join atau sudah beberapa kali join? Mungkin boleh di-share dulu, boleh ketik-ketik di kolom chat atau kita saling tektokan boleh. Beberapa kali Kak. Oke, ada yang udah beberapa kali ya. Kayaknya kalau yang udah beberapa kali harusnya eh, sering lihat aku karena sebagai MC juga beberapa kali aku di beberapa episode, tapi kemarin sempat libur, makanya hai. Sedang bertemu kembali dengan kalian di acara kita yang sangat gong ini. Aku baru sekali ikutan, Kak. Wow, selamat datang, Kak Ardian. Semoga malam hari ini mendapatkan banyak ilmu dan lebih banyak wawasan gitu ya. Lebih banyak pencerahan tentang tema kita kali ini. Karena sebenarnya tema malam hari ini, teman-teman, itu seakan sangat-sangat em, nggak cuman menarik untuk para anak-anak muda saat ini yang masih kuliah. Jadi penerapannya sangat general ya, sangat luas. Bisa buat anak-anak muda saat ini, bisa juga untuk yang setelahnya, setelah lulus kuliah maupun yang sudah bekerja ya, seperti saya. Ini makanya sangat menarik sebenarnya materi pada malam hari ini. Oke, kalau gitu kebetulan di aku lagi hujan teman-teman. Aku di Jakarta dan kebetulan di sini sedang hujan. Semoga teman-teman yang di kota-kota lain ini aman ya, karena dengan cuaca yang sekarang cukup panas, terus tiba-tiba hujan, takutnya sering sakit gitu ya. Jadi harap dijaga kesehatannya, biar kalau ada webinar kita lagi dari Proven Academy, teman-teman bisa join dan bisa dapat ilmu lebih banyak. Seperti itu. Mungkin boleh juga teman-teman nih sambil kita lihat-lihat diajak-ajakin lagi teman-temannya yang belum join. Diingetin lagi siapa tahu teman-temannya masih eh, masih berhalangan hadir, masih butuh waktu, boleh diingetin lagi karena acaranya sudah dimulai nih gitu. Acaranya udah lagi cuap-cuap sama MC-nya. Asik. Seperti itu teman-teman. Gimana teman-teman kalau di tempat teman-teman apakah hujan? Kalau di Jakarta sih hujan ya. Orang-orang Jakarta eh, pasti hujan. Nggak sih, nggak semuanya. Karena Jakarta luas. Jadi bisa jadi nggak hujan. Baru reda. Oke, di mana Kak? Kalau boleh tahu. Bogor hujan. Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Wow. Kayaknya hujannya merata ya ini. Hujannya kayaknya seluruh Indonesia cukup merata ya. Di ya kita hanya bisa sampling di Pulau Jawa sebenarnya. Bogor, Jakarta, Bojonegoro, Kakak Nuriana di mana? Aku tebak kayaknya Nuriana. Oh, di Bandung. Oh, sudah dijawab di Bandung ya. Masih Jawa ya. Nah, kayaknya hujan. Hati-hati ya teman-teman. Selalu bawa payung. Karena aku kadang-kadang lupa. Jadi aku ingatkan untuk kalian dan diri aku pribadi biar selalu menjaga kesehatan biar nggak kehujanan, biar nggak sakit, kita harus bawa payung selalu. Oke, teman-teman. Sebelumnya ada yang udah tahu belum? Acara hari ini tuh apa sih sebenarnya? Tema malam hari ini, sorry. Tema materi webinar kita pada malam hari ini. Ada yang tahu? Selamat bergabung dulu untuk yang baru bergabung. Salam kenal. Mengelola uang jajan. Oke, menarik mengelola uang jajan. Emang kakak Leonidia uang jajannya berapa, Kak?
Nah, pertanyaan-pertanyaan gitu agak sensitif mungkin ya. Nanti kita akan eh, tanyain lagi. Kalau soal uang kayaknya sangat sensitif ya teman-teman untuk ditanyakan gitu ya. Karena tidak semuanya ingin nge-share juga tentang keuangan atau tentang masalah keuangannya gitu ya. Nah, di hari ini kita akan belajar semua itu bersama ahlinya gitu ya. Nah, oh ya, udah di spill ya. Ya, hari ini kita akan belajar soal tentang uang-uangan. Jadi, aku harap teman-teman punya antusias yang sama karena kita bekerja untuk mendapatkan gaji yang mana itu dalam bentuk uang. Jadi, kita bekerja untuk dapat uang. Semoga nanti di sini teman-teman bisa dapat pencerahan dari apa yang teman-teman pertanyakan, gitu ya. Jadi, jangan malu untuk bertanya, teman-teman. Karena sebenarnya eh perjalanan materi hari ini tuh nggak cuman buat salah satu penopang penopang atau penunjang ya ilmu atau skill-skill yang dibutuhin buat teman-teman yang misalkan belum lulus kuliah ataupun setelah kuliah gitu ya buat mendukung kehidupannya gitu ya agar kehidupannya lebih baik. Salah satunya dengan mengelola uang jajan seperti itu ya. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang mungkin teman-teman boleh sounding dikit kira-kira hari ini yang mau didapat tuh apa sih dari materi hari ini yang teman-teman udah tahu nih temanya tentang financial literacy, tentang uang-uangan. Kira-kira yang mau teman-teman tanyain, yang teman-teman mau kepo ini tuh apa sih? Selain Kalionidia nih yang katanya mau mengelola uang jajan. Kira-kira apa? Cara survive in this economy. Wow, bener banget ya. Wow, in this economy kayaknya penting banget ya untuk tahu cara survive-nya ya. Ada lagi Kak Ardian, Kak Puji mungkin yang tadi Kak Rangga, Kak Intan. Apa sih yang ingin diketahui tentang masalah finance ya di webinar kali ini? Boleh di-share-share dikit biar nanti kita bisa tampung juga nih. Kira-kira ada nggak ya gitu. Ada. Oke, oke. Ya, karena sebenarnya bener banget sih ya kata kakak Nuriana Sekarlintang ini, indeks ekonomi itu kayaknya penting banget ya kita untuk tahu cara mengelola keuangan kita gitu ya. Kayak pengeluaran aku bulan ini boncos banget, tapi aku nggak tahu nih boncosnya di mana ya. Kayak aku lihat kok aku nggak punya catatan juga, aku nggak tahu di mana keboncosannya. Mungkin itu ya yang akan nanti kita pelajari lebih dalam. Sebenarnya penting nggak sih kita ketahui pos-pos apa yang eh, kita banyak pengeluarannya lebih banyak di mana dan kira-kira harusnya sih sebenarnya berapa. Seperti itu. Mungkin kita akan lebih lanjut lagi nanti kita akan bahas di webinar kali ini gitu ya. Jadi teman-teman untuk sekarang eh, kita akan eh, kita akan lihat ya lebih jauh tentang finansial. Jadi teman-teman harus siapin nih kira-kira pertanyaan apa aja yang teman-teman mau tanyain tentang finansial yang teman-teman rasakan sekarang. Seperti itu. Nah, sebelumnya aku ada pantun kayaknya ya. Tolong dibantu cakepnya ya teman-teman. Sebelum kita menuju acara selanjutnya aku ada pantun, tapi mohon dibantu cakepnya. Oke. Pergi ke pasar sama Bunda. Cakep, Wis. Bunda tampil tampak menawan. cakep, Kelola uang sama kakaknya, masa depan cerah jadi tujuan. Asik. cakep. Nah, seperti seperti yang tadi ada di spill di pantunnya. Tadi ada spill-spill nama dari speakernya gitu ya. Aku mungkin aku spill dikit. Hari ini kita akan eh, bersama kakaknya yang sudah bergabung dengan kita hari ini. Nanti kita akan ngobrol sedikit lebih lanjut. Tapi teman-teman, sebelum kita cuap-cuap nih sama kakaknya, kita akan ada rangkaian acara berikutnya dulu-dulu nih. Kita akan menyaksikan video sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Setio Nugroho, yaitu Dekan Fakultas Teknologi Kelautan dari Institut Teknologi 10 November. Nah, untuknya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Selamat datang para mahasiswa di webinar series kolaborasi Proven Academy dan Pejuang Pendidikan dengan title Life Skills Beyond College. Program ini hadir sebagai ruang belajar bersama, tempat untuk mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi dunia profesional melalui pemahaman praktis dari para praktisi. Dalam beberapa bulan ke depan, Anda akan mengeksplorasi berbagai keterampilan yang relevan untuk kehidupan setelah di kampus. Harapannya, apapun pilihan yang akan Anda ambil nantinya, kalian dapat mengambil pemahaman yang benar-benar bisa diterapkan, mulai dari membangun personal branding untuk mencari pekerjaan, membuat pekerjaan, meningkatkan kemampuan komunikasi dan presentasi, mempersiapkan pengajuan beasiswa, hingga memahami pengetahuan finansial. Kami berharap program ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menjadi wadah tumbuhnya komunitas belajar yang aktif, saling mendukung, dan terus berkembang bahkan setelah series ini berakhir. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi sesi sambutan kita. Nah, teman-teman dari yang disampaikan tadi ya, semoga dari keluar di sini teman-teman bisa dapat ilmunya. Mari kita cari ilmu sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya karena kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Oke, selanjutnya nih teman-teman, izinkan aku untuk menyampaikan rundown acara malam hari ini dulu ya. Acara malam hari ini akan berlangsung kira-kira sekitar 1,5 jam dan nanti akan ada sesi presentasi dari narasumber kita dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, nanti kita akan bagi beberapa sesi tanya jawab nih karena ada apa? Karena ada materi spesial gitu ya. Akan ada karena kita bahas tentang finance, kayaknya nggak afdol kalau kita coba hitung-hitung gitu ya. Nah, nanti juga akan ada diberikan ke teman-teman. Jadi stay tune sampai akhir. Dan kemudian ada sesi dokumentasi juga atau foto bersama. Dan terakhir nanti akan ada eh, absensi dan juga form feedback untuk mendapatkan sertifikat dari acara pada malam hari ini. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman peserta juga mohon perhatiannya untuk dapat menggunakan nama sesuai identitas karena namanya akan digunakan dalam pengiriman sertifikatnya. Kemudian dihimbau untuk menyalakan kamera jika berkenan dan terutama pada saat dokumentasi ya teman-teman, biar kelihatan wajah cantik ganteng abis menerima ilmunya gitu. Dan mohon untuk stay sampai akhir, oke? Karena nanti linknya akan ada di akhir acara. Begitu. Nah, segitu aja dulu. Nah, kita langsung aja kali ya, karena dari tadi tuh aku di sini nggak sendiri, karena ditemani oleh kakak narasumber kita yang cantik jelita dan sudah bersinar-sinar ini, Kak Anya Arfiani. Halo Kak Anya. Halo semua, selamat malam. Selamat malam Kak Anya, apa kabar? Semua, alhamdulillah sehat. Semoga yang lain semuanya di kota masing-masing juga sehat, bahagia. Amin. Aku bahagia sih Kak, alhamdulillah. Apalagi bisa berkumpul di sini sama Kak Anya, sama teman-teman semua. Kita mau dengerin eh, eh, sharing-sharing ilmunya Kak Anya nih. Oh, udah pada nggak sabar nih ya, Nah, tadi mau mengelola. iya kayaknya udah nggak sabar Kak. Betul. Nah, Kak Anya ini merupakan seorang yang sudah certified financial planner dan Kak Anya tuh sudah banyak ya menggeluti dunia finance dari manajemen, development, planning ya paket komplit lah. Karena Kak Anya ini juga merupakan seorang konsultan finansial dan beliau juga sudah malang buana di bidang profesional di bidang finansial. Jadi ini merupakan malam yang tepat teman-teman untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari Kak Anya. Seperti itu. Jadi Kak Anya ada yang mau disampaikan dulu nggak sebelum Kak Anya mulai nih malam hari ini? Hmm, boleh kali ya, mungkin kita kenalan dulu.
gitu. Halo semua, Hmm. perkenalkan, nama aku Anya Arfianti sebagai Certified Financial Planner. Aku bekerja dan bertempat tinggal di Bandung. Mungkin kita beda-beda kota ya. Mungkin tadi kan kalau Kaza Iya, di Jakarta, aku yes. Bandung. Nah, selain sehari-hari itu sebagai konsultan keuangan, aku juga bekerja di Habitat Group. Gitu mungkin ya. Iya, eh, oke. Oke, itu Kak-nya ya, dari Kak-nya teman-teman. Nah, teman-teman, aku ingetin sekali lagi ya, untuk sebelum kita mulai, yuk dilihat dulu yuk, disiapin dulu pertanyaannya ya tentang finansial, karena aku tahu pasti ada aja yang kepikiran, Kak, aku kayaknya mau menyicil KPR, tapi gimana ya? Aku tapi tunjangan, masih banyak nih cicilannya, misalkan ya. Misalkan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaannya mohon disusun, mohon di store dulu nih ya, karena nanti akan ada sesinya sendiri dan teman-teman akan kita undang untuk bertanya langsung kepada Kak Anya gitu ya. Betul nggak Kak Anya? betul, boleh banget teman-teman semua Boleh banget. yang punya pertanyaan atau bingung nih tentang mengelola keuangan, boleh banget nanti tanya ke Kazaki ya atau di kolom komentar boleh banget nanti Hmm, kita banyak boleh diskusi banget. Nanti betul. terkait. Nanti kita akan sediakan gitu. Kak Anya sudah siap dulu Kak Anya? Boleh Boleh. kita lihat. Oke. Hai. Kayaknya teman-teman udah pada nggak siap, udah pada nggak sabar juga nih kayaknya. Langsung aja kali ya kita serahkan waktu dan tempat untuk Kak Anya Arfianti. Silahkan Kak. Oke, terima kasih banyak Kazaki dan seluruh tim Proven yang sudah menyiapkan webinar hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, aku izin memulai ya untuk webinar hari ini. Oke. Nah, setelah kita tadi berkenalan sih, terus tadi aku sudah baca nih di kolom-kolom komentar tuh katanya sih ada yang pengen tahu nih cara mengelola keuangan atau uang jajan tuh gimana sih. Nah, hari ini tuh kita akan bahas terkait financial literacy untuk build your sustainable financial future. Oke, boleh next. Nah, sebelumnya nih, teman-teman semua, aku mau tanya dulu nih ke kalian. Nah, ketika kalian punya uang, atau misalnya nih teman-teman semua nih yang masih mahasiswa nih, dikasih uang saku sama orang tuanya nih, atau misalnya mungkin di sini teman-teman juga ada yang sudah bekerja ya, seperti Kazaki gitu misalnya tadi. Nah, kalau misalnya setelah Yes. terima itu, apa ya yang kalian pikirkan tentang pengelolaan keuangan? Nah, misalnya nih, kayaknya aku setelah terima gaji, mau langsung lihat marketplace misalnya, hari ini tuh misalnya payday sale atau misalnya Twin Debt gitu, atau enggak, sepertinya aku mau, ngopi dulu deh gitu. Atau misalnya, ada juga mungkin yang kayaknya uangnya aku tabung aja deh. Nah, sebenarnya pasti di perspektif setiap individu itu, pasti beda-beda nih. Setelah dia punya uang, atau dia terima uang, atau misalnya dia terima uang saku, gaji itu pasti perspektif dan tujuannya keuangan itu beda-beda di setiap orang. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang harus dilakukan duluan untuk kita melakukan financial future? Nah, sebenarnya yang dilakukan pertama itu adalah financial planning. Nah, jadi yang dipikirkan setelah punya uang saku, gaji, atau misalnya punya uang itu, yang dipikirkan itu uangnya untuk tujuan apa ya? Planningnya untuk apa ya? Nah, sebenarnya sama aja nih teman-teman semua, kayak kita punya planning dalam kehidupan. Misalnya nih, tidur nih sekarang, terus pasti kan sebelum tidur tuh, kita tahu ya rutinitas apa yang dilakukan di besok. Misalnya, oke aku pagi-pagi bangun jam sekian, terus aku harus, kuliah jam sekian, terus misalnya aku harus kerja kelompok jam sekian, terus misalnya setelah itu aku, ketemu sama teman aku atau ketemu sama dosen dan lain-lain. Begitu juga sama yang bekerja nih gitu. Kita punya planning kan dalam rutinitas dan kehidupan. Nah, sama juga nih teman-teman semua, ketika kita punya uang, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus punya planning. Uangnya mau diapain dan mau dikemanain ya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi utamanya, aku mau cerita dulu nih sekilas. Mungkin boleh next dulu.
Oke, nah jadi waktu dulu aku kuliah kebetulan, karena linear nih aku kuliahnya akuntansi. Jadi tuh, eee, memang pembahasan dari kuliah tuh setiap hari yang dilihat tuh angka, yang dilihat tuh uang, yang dilihat tuh hitungan. Nah gitu. Nah, terus setelah aku mulai bekerja, tuh aku berpikir kayak selain aku dapetin gaji, dapetin uang, apa ya yang harus, aku lakukan terhadap uang ini? Nah, itu berangkat dari kebutuhan. Nah, jadi kan kita sebagai manusia pasti kita tuh memiliki kebutuhan atau memiliki keinginan. Nah, waktu itu sih aku berangkatnya dari kebutuhan. Jadi waktu itu aku bekerja. Nah, aku tuh bekerja waktu di situ belum punya kendaraan pribadi nih teman-teman ceritanya. Ya kemana mana masih naik Gojek gitu. Bahkan dulu sebelum ada Gojek itu mungkin, angkot nih kemana mana gitu. Nah, terus aku, terasa kalau ternyata naik angkot atau misalnya naik Gojek tuh ternyata cost-nya lumayan juga ya gitu setiap harinya tuh gitu. Terus akhirnya ketika aku bekerja tuh, karena selain, cost-nya juga lumayan, terus aku baru kayaknya aku butuh mobil deh atau butuh transportasi deh gitu, untuk menunjang, aku untuk bekerja gitu. Nah tapi gimana ya caranya aku beli mobil gitu. Karena kan kayak, ya butuh proses gitu beli mobil tuh. Nah terus itu berangkat dari kebutuhan. Nah akhirnya setelah aku berangkat dari kebutuhan nih gitu, karena kebutuhannya untuk bekerja, terus kebutuhannya tuh supaya, cost-nya tidak terlalu besar, efisiensi cost juga, aku butuh mobil. Nah tapi gimana ya caranya gitu supaya mobil ini tuh menjadi financial goals aku. Nah akhirnya karena akhirnya aku terapkan lah mobil ini menjadi financial goals aku untuk di masa depan, oke. Nah jadi tadi relate ke pertanyaan yang sebelumnya itu yang di depan, apa sih yang dilakukan setelah terima gaji? Nah, akhirnya aku bertekad di situ, oke, ini aku bekerja, terus aku butuh kebutuhan untuk bekerja, akhirnya aku terapkan financial goals aku punya mobil. Nah, jadi dari situ aku berdoa dan aku niat, oke, uang gaji aku akan aku taruh untuk mobil. Tapi gimana ya caranya? Kan mobil harganya ratusan juta misal atau puluhan juta. Nah, tapi kan gaji aku misalnya pada saat itu let's say UMR lah gitu. Nah gimana ya buat ngejarnya? Ya it's okay nggak apa-apa, yang penting kita semua itu harus punya financial goals-nya dulu apa, mobil. Dan kita punya financial planning-nya nih, financial planning-nya itu dari gaji, oke. Ya udah. Nah jadinya setelah itu aku berusaha tuh setiap bulannya, karena aku pengen beli mobil, aku sisihkan uangnya, misalnya 30%-nya aku sisihkan gitu. Nah selama 5 tahun akhirnya ketika aku terima gaji, akhirnya aku bisa nyicil mobil dan ya akhirnya setelah 5 tahun mobilnya lunas gitu. Memang butuh perjalanan waktu, tapi ketika kita punya uang tuh, kita juga harus tahu gitu tujuannya kemana dan ujungnya buat apa. Jangan punya uang tuh kayak bingung ya, nggak ada planning-nya, terus kita nggak tahu tujuan uangnya kemana jadinya uangnya ya udah hilang begitu saja tanpa punya achievement sesuatu. Nah jadi, cerita aku sih sesimpel itu gitu. Dari aku lulus kuliah, punya gaji pertama gitu, terus akhirnya aku alhamdulillah bekerjanya cukup lama di perusahaan tersebut gitu. Nah sampai akhirnya, sampai sekarang tuh mobilnya masih ada dan aku tuh selalu inget gitu. Jadi aku selalu kaitkan juga dengan rasa emosional. Oh iya ya, mobil aku tuh dari hasil usaha aku, punya financial goals dan financial planning ketika aku bekerja di perusahaan A gitu misalnya, gitu. Nah, sebenarnya ini tuh nggak perlu dilakukan, dengan hal-hal yang sifatnya besar misalnya mobil gitu, tapi sesimpel misalnya nih, hal yang kecil juga nggak apa-apa misalnya beli sepatu gitu atau misalnya beli baju, misalnya nih kalau misalnya adik-adik kuliah tuh ada acara. Kalau di kampus tuh misalnya ada acara, apa namanya, BEM gitu ya misalnya, terus kayak atau jadi volunteer, terus misalnya jadi volunteer tuh ada fee-nya. Nah, terus misalnya, oke sebagian fee-nya tuh kayaknya aku pengen beli sepatu nih, aku pengen beli baju nih. Nah, nanti tuh juga kalian tuh kalau udah punya financial goal sama financial planning tuh kayak jadi inget, "Oh, ini tuh hasil aku ikutan volunteer ini loh," gitu. Jadi kaitan dengan apa-apa yang dimiliki juga tuh secara financial goal dan financial planning-nya juga selaras, gitu teman-teman ceritanya. Nah, kenapa sih sebenarnya aku mulai dari cerita dulu? Karena sebenarnya yang namanya finance itu kita harus memulainya dari planning. Nah, planning dan financial goals yang di mana sebenarnya terkadang tuh
individu atau orang tuh takut gitu. Belum apa tuh kayak, "Aduh takut ah berhitung tentang keuangan," gitu. "Aduh takut lah berhitung kayak takutnya pendapatan aku tuh lebih kecil ya daripada pengeluaran aku," atau misalnya, "Takut ya pengeluaran aku tuh ternyata, nggak cukup," gitu, atau misalnya ternyata pengeluaran aku tuh lebih besar. Nah, biasanya sih orang-orang tuh, lebih takut gitu terhadap finansial, yang di mana makanya finansial dibilang tuh juga kalau kita ngobrol finansial tuh cenderung sensitif. Nah, tapi di sini tuh yang pengen aku coba share gitu, yang pengen aku, coba kasih insight tuh sebenarnya dengan kalian punya financial goals dan financial planning-nya tuh jangan khawatir, pasti segala prosesnya tuh insya Allah akan berjalan dengan lancar gitu. Dan, cerita ini tuh mudah-mudahan bisa jadi motivasi teman-teman semua dan melihat, eee uang lah ya terutama, uang itu bukan hal yang harus ditakuti gitu, atau misalnya finansial itu bukan hal yang harus dihindari gitu, tapi hal yang memang harus dihadapi dan harus dihitung, gitu. Oke, boleh ke next selanjutnya? Nah, tadi aku sudah cerita tuh terkait financial planning dan financial goals. Nah, in this economy tadi mungkin yang Kak Lintang bilang tuh ya, gimana sih sebenarnya bisa survive gitu in this economy tuh. Nah, teman-teman tuh harus paham dulu nih terkait financial awareness. Nah, sebenarnya financial awareness tuh apa sih? Nah, financial awareness tuh sebetulnya adalah kita tuh harus sadar terhadap keuangan. Nah, sadar dulu, setelah sadar baru kita coba, belajar tentang keuangan atau mengetahui cara-cara untuk menunjang kesadaran terhadap finansial tuh gimana. Nah, contohnya sih apa ya financial awareness itu? Nah, mungkin kalau misalnya expertise finance nih atau memang, orang-orang yang sudah bekerja itu mungkin lebih tahu terkait financial literacy karena financial literacy itu dia tahu dan paham cara untuk mengelola keuangan dan mengelola instrumen keuangannya. Nah, tapi untuk tahapan awal itu, kita mengetahui financial awareness itu dulu. Nah, yang di mana sebenarnya financial awareness itu adalah sadar terhadap kondisi keuangan. Contohnya nih misalnya, setelah terima gaji nih, "Oh ya oke aku sadar nih ternyata aku punya hutang, jadi hutangnya harus dibayar duluan," gitu. Tapi mungkin itu hal yang positif, kesadaran terhadap finansial, tapi banyak juga orang-orang yang ternyata dia tuh nggak sadar. Misalnya nih kayak setelah terima uang nih, setelah terima gaji, ya udah tiba-tiba dia check out aja sesuatu di marketplace gitu. Nah tapi misalnya setelah check out tuh juga dia tahu kalau misalnya dia boros. Nah it's okay, nggak apa-apa setelah dia tahu boros, atau misalnya setelah tadi contohnya aku tuh tahu, oh ternyata naik Gojek tuh lumayan juga ya cost-nya. Nah di situ tuh sebenarnya sudah muncul, awareness dari teman-teman semua gitu. Yang penting tuh sadar dulu terkait keuangan, mau itu halnya positif, mau itu halnya negatif, it's okay. Tapi yang penting tahapan awalnya adalah kalian punya financial awareness dulu gitu. Setelah mencapai financial awareness, baru nanti pemahamannya itu akan belajar terkait financial literacy, dan setelah mengetahui financial literacy kita maju ke financial goals dan financial planning yang mungkin nanti tahap-tahap personal finance-nya akan dibahas di next slide. Oke. Nah, tadi nih, eee, untuk mencapai financial planning tuh kita butuh financial goals kayak tadi nih. Oke, setelah terima gaji, kayaknya aku tahu nih, aku mau ngapain. Oke, berplanning lah, kayak planning. Berplanning, oke berarti uang gaji aku harus aku alokasikan untuk beli mobil. Nah, jadi punya tuh financial goals-nya tuh. Financial goals-nya tuh berupa mobil atau misalnya bisa dibilang itu kalau di sini tuh contohnya adalah aset. Nah, aset juga sebenarnya macam-macam. Bisa itu mobil atau misalnya bisa itu tadi tuh misalnya, ada yang mau nanya tentang KPR rumah atau misalnya bisa juga tuh asetnya tuh iPad, eee, HP, laptop, apapun pokoknya sebenarnya yang bentukannya dia tuh aset. Nah, atau bisa jadi juga, aku udah punya sih asetnya atau aku misalnya belum butuh nih aset-aset ini, kayaknya aku lebih concern itu untuk tabungan. Ya walaupun misalnya tabungannya tuh juga macam-macam, misalnya ada tabungan untuk, jalan-jalan ke luar negeri misalnya, atau misalnya aku tabungan untuk, membantu orang tua gitu, atau misalnya tabungan juga misalnya untuk tabungan umroh, atau misalnya
untuk tabungan, eee S2 lagi gitu misalnya nanti setelah S1 gitu. Jadi sebenarnya jenis tabungan dan tujuan tabungan juga banyak banyak juga gitu. Nah terus misalnya tadi untuk, oke kayaknya aku mau nabung mau jalan-jalan ke luar negeri deh misalnya gitu, aku mau keliling dunia atau keliling Asia Tenggara. Nah itu tuh sebenarnya boleh juga jadi financial goals gitu. Nah atau misalnya setelah kuliah kayaknya aku mau coba bikin bisnis deh gitu, bikin usaha atau buat personal development gitu. Misalnya personal development tadi lanjut ke S2 atau sertifikasi. Nah, jadi sebenarnya financial goals tuh, nggak perlu berupa, aset gitu, tapi sebenarnya boleh hal lain yang memang kalian pengen sampai gitu goals-nya ke sana, gitu. Oke, boleh next. Nah, biasanya di financial goals ini tuh, ada timeline-nya. Nah, kenapa sih sebenarnya diatur timeline-nya? Karena kan, ya kita manusia itu, hidupnya tuh di beberapa fase ya, misalnya fase pertama nih misalnya, fase pertama tuh misalnya ketika, apa namanya, masa, dari anak-anak gitu sampai dia menuju ke, orang dewasa gitu. Misalnya setelah menuju ke orang dewasa tuh, yang paling yang paling short term itu misalnya di masa atau di fase kalian mulai berkuliah nih. Nah, di masa kuliah tuh biasanya tuh cenderung, eee, setiap individu tuh sudah dimulai kemandirian yang benar-benar dipaparkan dengan kondisi finansial ya. Contohnya nih, ketika kuliah tuh kan dikasih uang saku sama orang tua, atau misalnya ketika kuliah tuh ada juga yang kuliahnya tuh emang merantau gitu. Nah, ketika merantau kan berarti dia harus siap tuh dengan segala aspek finansial yang disiapkan, mau itu uang jajannya misalnya, mau itu uang kuliahnya, mau itu misalnya uang kosannya dan lain-lain tuh dipersiapkan. Terus setelah menuju kuliah tuh misalnya lulus fresh graduate nih, nah di fresh graduate itu juga kan sebenarnya mempersiapkan di fase kedewasaan nih, misalnya cari kerja gitu. Terus misalnya entar setelah cari kerja udah berapa lama pengalaman kerja tuh, fasenya tuh misalnya lanjut ke menikah, punya anak gitu, dan lanjut ke masa karir gitu dari umur 20-an so far sampai 50-an itu kita mengalami beberapa fase kan gitu. Nah makanya karena setiap individu itu mengalami beberapa fase yang di mana juga financial goals juga ditentukan sama beberapa term gitu. Nah yang pertama itu ada short term. Nah short term tuh biasanya diatur 1 sampai 3 tahun ke depan. Nah 1 sampai 3 tahun ke depan tuh contohnya tuh hal yang, planning-nya tuh yang sekiranya itu masih bisa, dilihat dan dialokasikan itu, secara short term gitu. Nah, misalnya kayak tadi tuh, misalnya sekarang adik-adik semua tuh lagi S1, oke berarti kan kurang lebih kalau misalnya sekarang ada di, semester 5 gitu misalnya, atau mungkin di semester 1 tuh kurang lebih ya 3 tahun lagi tuh lulus atau 4 tahun lagi lulus lah kurang lebih gitu. Terus apa ya setelah itu yang mau dicapai gitu. Nah yang mau dicapai itu misalnya dalam sisi keuangan, oke kayaknya aku mau lanjut S2 atau mengambil sertifikasi. Oke, nah berarti gimana nih planning-nya untuk financial goals mencapai ketika lulus S1 lanjut S2 gitu. Atau misalnya hal yang pendek, aduh kayak mumet banget deh kuliah di tahun ini semester 6 saya capek banget kayaknya di akhir tahun tuh aku pengen liburan deh tapi, nggak pengen ngerepotin orang tua juga misalnya. Nah ya udah deh nabung aja dari uang jajan hari-hari misalnya selama waktu setahun gitu. Atau misalnya yang udah pada, bekerja nih, udah pada menikah nih misalnya kayak pengen renovasi rumah gitu misalnya dalam jangka waktu 2 tahun ke depan gitu. Atau enggak misalnya renovasi rumahnya tuh enggak yang bulky kayak misalnya, yang tadinya cuman ada 2 kamar misalnya nambah 1 kamar gitu. Jadi sebenarnya hal-hal financial goals tuh, variabel dan jenisnya tuh banyak banget gitu, nggak harus yang berupa, aset, tapi bisa juga yang memang personal development atau emang yang dilihat dari variabel kebutuhan, kayak tadi tuh misalnya mobil gitu, emang ya berangkatnya dari kebutuhan aja, gitu. Nah, terus yang kedua itu, jangka menengah, biasanya tuh range-nya 5 sampai 10 tahun. Nah, jangka menengah tuh ya contohnya sebenarnya mobil, kayak aku tuh nyicil mobil juga selama 5 tahun gitu. Nah, terus, atau misalnya dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan tuh kalian berencana buat bikin bisnis gitu. Nah, itu juga sebenarnya secara financial goals-nya bisa dipersiapkan, mulai hari ini gitu. Atau misalnya ini yang terakhir adalah,
jangka panjang nih. Nah, jangka panjang tuh contohnya KPR rumah atau misalnya dana pensiun atau misalnya dana pendidikan anak gitu. Dana pendidikan anak juga mungkin sebenarnya dibagi ada short term, middle term, sama long term ya. Kalau misalnya anaknya TK 2 tahun lagi itu masuknya short term. Tapi kalau misalnya dana pendidikan menuju anaknya tuh SMP atau SMA tuh bisa jadi middle term. Tapi kalau long term tuh untuk mempersiapkan anaknya kuliah nanti gitu. Nah, jadi sebenarnya bisa di-set berdasarkan short term, middle term, sama long term. Yang di mana ini tuh masuk ke dalam konteks financial planning masing-masing gitu. Nah, kan kalau tadi tuh sebenarnya sampel dari aku tuh hanya satu ya, hanya mobil. Nah, tapi nanti ke depannya tuh teman-teman semua coba breakdown gitu sesuai dengan fase usia masing-masing gitu ya. Fase kehidupan masing-masing itu ada di fase yang mana, boleh tuh di-set financial goals-nya tuh yang short term tuh keinginannya apa, yang middle term tuh keinginan apa, yang long term tuh keinginannya apa. Nah, kan, yang namanya cita-cita atau mimpi juga harus setinggi-tingginya dan sebanyak-banyaknya ya. Jadi nggak apa-apa banget tuh gitu, masalah nanti tercapai, atau tidaknya, atau gimana cara mencapainya gitu untuk financial goals ini, tapi yang penting tuh kalian set dulu goals-nya apa. Yang penting tuh kalian taruh dulu goals dan planning-nya mau ke arah mana supaya ketika punya uang tuh ya nggak bingung aja uangnya dikemanain. Nanti jadi kalau misalnya bingung malah jadi uang aku kemana ya? Kok jadi kayak kepake nggak tahu kemana ya gitu. Nah, makanya supaya on track sesuai dengan fase kehidupan gitu. Bikin dulu financial goals dan financial planning-nya, tujuannya, tujuan keuangan masing-masing mau apa dan kemana gitu. Oke, boleh next. Nah, tadi kan kita udah bahas nih terkait finansial goals-nya mau kemana, terus kita juga udah bahas terkait planning-nya mau apa aja gitu, dan kita juga tadi udah bahas nih kayak sebelum maju ke tahapan itu tuh juga kita harus sadar dulu nih gitu, mau sadarnya dalam lingkup positif it's okay lebih baik, tapi kalau misalnya ternyata berangkatnya dari, eee, financial awareness yang negatif juga it's okay banget, tapi yang penting tuh kalian sadar dulu. Nah, tadi setelah kita set nih, kita punya planning, kita punya goals-nya, dan kita punya awareness-nya. Jadi planning, awareness, dan goals tuh suatu, segitiga yang menunjang buat kita maju ke step personal finance-nya. Nah, step personal finance tuh pembahasannya tentang apa ya? Nah, tentang gimana nih kita merancang planning-nya itu, prosesnya itu seperti apa, nanti kita bahas masing-masing di step of personal finance. Nah, di sini juga aku coba sediakan ya teman-teman untuk worksheet-nya. Nah, mungkin nanti teman-teman tuh bisa, scan QR code-nya ya atau, langsung ke link-nya, nanti tuh, langsung ada keluar worksheet-nya. Nah, mungkin, bagi yang, teman-teman masih bingung nih, ini tuh apa ya, kok bahasanya bahasa uang banget atau misal bahasa angka banget, nah atau bingung sama akun-akunnya, nggak apa-apa diikutin aja dulu nanti, di akhir acara mungkin setelah pembahasan materi itu boleh sambil tanya nih di kolom komentar atau boleh juga nih teman-teman kalau misalnya mau DM ke IG-nya Proven tuh kayak cerita tentang, eee, kondisi keuangannya gitu. Nanti jangan khawatir ya Kak Zaki, kita juga bakal, menceritakannya secara anonim gitu ya, Betul banget git kayaknya. Jadi boleh banget ya, di IG, di DM di IG-nya aja teman-teman, kalau memang mau secara personal cerita-cerita, mau nanti bahas, tentang keadaannya teman-teman gitu ya kayaknya ya? oke gitu. Jadi nggak apa-apa nih teman-teman sambil ikutin aja dulu step personal finance worksheet-nya. Nanti kalau ada yang bingung boleh, DM atau boleh langsung, chat aja di kolom komentar. Oke, boleh next. Nah, mmm, ini worksheet-nya. Nah, nanti boleh teman-teman sambil cek aja mungkin, eee, ada yang kayak masih bingung sebenarnya ini, akun-akunnya tuh, bahasanya apa ya gitu. Nggak apa-apa nanti diikutin aja, nanti mungkin aku coba run through untuk, menjelaskan, per poin ya, satu per satu sebenarnya ini maksudnya apa ya, gitu. Oke, boleh next.
Nah, yang pertama nih, tadi kan berangkatnya dari pertanyaan, apa yang kalian lakukan setelah terima uang, terima gaji, atau punya uang saku? Oke nih, lakukan itu adalah step satu personal finance itu adalah kita harus mengalokasikan untuk, charity atau donasi dan juga pajak. Nah, mungkin di sini untuk teman-teman yang sudah bekerja itu, biasanya kalau kita bekerja nih terima gaji tuh kita sudah mendapatkan take home pay, berupa setelah dipotong pajak. Jadi biasanya take home yang kita terima atau gaji yang kita terima itu sudah dipotong pajak gitu. Nah, lalu, setelah ada pemotongan pajak itu, kita biasanya sih kalau di setiap personal finance tuh, kita harus mengalokasikan untuk donasi atau charity. Nah, ini aku, kasih, sampel aja ya, tapi sebenarnya charity itu menyesuaikan dengan kondisi dan, keuangannya masing-masing juga gitu. Kondisi, keuangan masing-masing dan juga kebijakan dari masing-masing gitu. Nggak ada range-nya, dari berapa sampai berapa. Tapi contohnya misalnya kalau di muslim itu biasanya, menyisihkannya 2,5% dari nilai pendapatan. Tapi sebenarnya so far, ya kalau memang ternyata, lebih juga it's okay aja gitu, atau misalnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, kalau pajak itu sebenarnya secara knowledge itu, bagi teman-teman yang udah bekerja tuh biasanya dipotong PPh 21. Nah, PPh 21 tuh nilainya sama 2,5% juga gitu. Jadi biasanya sih kita menerima, take home pay itu setelah dipotong pajak 2,5% gitu. Jadi kita terima bersih setelah dipotong pajak. Nah itu, personal finance step pertama. So far ini masih, mudah ya, mungkin teman-teman masih kayak, "Oh ternyata gampang ya tinggal dikurangin aja nih." Misalnya yang kalian terima itu misal Rp1.000.000 dikurangin pajak 2,5% jika teman-teman sudah bekerja, terus nanti dikurangin, charity atau donasi itu sesuai dengan, kemampuan dan kebijakan masing-masing gitu. Oke, boleh next, itu step pertama. Nah, lalu step yang kedua nih, tadi juga ada yang, sempat bertanya nih kalau misalnya punya utang gimana? Nah, tadi dari cerita yang sudah aku ceritakan pertama, sebenarnya aku nyicil mobil tuh, ya nyicil, tapi kalau secara bahasa finance-nya itu, account payable atau installment atau sebenarnya punya hutang. Nah, tapi, hutang ini tuh juga banyak pertanyaan nih sebetulnya dari teman-teman gitu atau misalnya dari individu-individu lain tuh kayak, "Sebenarnya ngutang boleh nggak sih? Sebenarnya hutang itu baik nggak sih?" Gitu. Nah, tapi kalau misalnya di POV personal finance, nah hutang itu diperbolehkan. Nah, tapi hutang diperbolehkan itu dengan, tujuan tertentu. Nah, ada yang namanya, productive loan dan konsumtif loan. Nah, tadi productive loan tuh contohnya adalah hutang produktif yang memang tujuan keuangannya tuh untuk menunjang produktivitas atau kebutuhan. Kayak tadi tuh misalnya aku nyicil mobil tuh memang tujuannya kan, untuk produktivitas karena untuk aku bekerja. Nah, selain itu tujuan keuangannya juga tuh untuk mengefektifkan misal dalam sisi cost gitu, supaya cost efisiensi gitu. Jadi sebenarnya boleh juga. Nah, di luar itu ada bonus skenarionya nih. Oh ya udah nih, berarti mobil itu adalah produktif loan. Jadi diperbolehkan nih di dalam lingkup finance. Tapi ternyata ada bonus skenarionya. Nah, bonus skenario itu apa sih? Ya, setelah tahun berjalan aku jadi memiliki aset gitu, jadi memiliki aset berupa mobil gitu. Ya walaupun dengan proses timeline berkala 5 tahun. Nah jadi, hutang itu kalau misalnya di POV finance tuh sebenarnya tidak membuat itu rugi. Memang ada beberapa ketentuan dan syarat gitu, ketentuan dan syarat tuh misalnya, "Tapi kan kalau misalnya nyicil itu jadinya ada bunga." Iya, memang ada bunga betul, tapi ketika misalnya kita punya tujuan sesuatu yaitu aset, kalau misalnya nggak ditempuh dengan cara berhutang juga tuh, kita mesti butuh waktu yang panjang untuk menggapai aset itu misalnya gitu. Belum lagi misalnya dilihat dengan variable time value of money gitu misalnya. Present value hari ini atau nilai hari ini akan beda dengan nilai future value nanti. 100 juta hari ini tidak akan sama dengan 100 juta di 10 tahun lagi secara value-nya. Nah, jadi, present value dan future value-nya itu, eee,
disesuaikan dengan time value of money-nya gitu. Nah, jadinya salah satu solusinya itu dengan cara apa? Dengan cara berhutang walaupun kita punya konsekuensi yang dinamakan bunga gitu. Oke, nah itu di produktif ya. Nah, tapi tadi kalau misalnya di satu lagi apa sih sebenarnya jenis-jenis hutang itu? Nah, satunya lagi itu adalah konsumtif loan. Nah, konsumtif loan itu yang sebetulnya tidak disarankan gitu. Contohnya itu misalnya, paylater gitu, kalau di kondisi hari ini atau misalnya kartu kredit gitu. Karena sebenarnya mungkin paylater atau misal kartu kredit tuh digunakan untuk sebetulnya barang-barang yang belum tentu kita butuhkan gitu. Jadi misalnya kebetulan nih lagi payday sale, terus misalnya ada barang yang kita mau nih, tapi sebenarnya barang itu tuh nggak kita butuhkan juga gitu. Misalnya, beli baju gitu misalnya atau misal beli sepatu, ya sebenarnya beli baju atau beli sepatu bisa nanti bulan depan lagi gitu. Atau misalnya bulan kemarin baru beli baju ya, kayak ngapain ya bulan ini beli baju lagi. Nah itu sebenarnya konsumtif yang sifatnya, impulsif gitu. Apalagi kalau misalnya ternyata, semua keputusan itu tuh, payment-nya tuh dengan menggunakan paylater gitu, jadinya tuh dia berupa hutang. Nah, itu tuh sebetulnya juga tidak disarankan, makanya yang disarankan untuk berhutang itu adalah produktif loan, bukan konsumtif loan gitu. Atau misalnya, lagi jalan-jalan ke mall nih punya kartu kredit, ya udah aja nih kayak jajan ini, jajan itu, jajan ini. Jadinya dia konsumtif loan-nya memang nggak dibayar di kondisi hari ini, tapi itu akan menjadi tagihan kita di masa depan gitu. Nah, oke, tadi ya produktif loan itu atau misalnya hutang itu adalah drive kita untuk memiliki aset gitu, itu yang pertama. Jadi kayak, oke kebutuhan, terus kita punya aset, terus jadi kayak kita usahakan gimana ya caranya gitu. Mungkin terlihat agak sedikit memaksa, tapi it's okay karena ini sifatnya adalah produktif loan gitu. Nah, tapi di dalam konteks personal finance ini juga ada syaratnya nih, boleh nggak sih sebenarnya berhutang? Nah, kita lihat dulu nih, kita analisis dulu nih dari pendapatannya dia, gitu. Dari pendapatan seseorang lah. Nah, misalnya nih, pendapatan seseorang itu 10 juta. Nah, boleh nggak sih sebenarnya hutangnya 10 juta? Ya nggak boleh dong gitu. Atau misalnya boleh nggak sih, hutangnya ini misalnya 50%-nya atau 5 juta? Ya nggak boleh. Karena kondisinya itu, eee, selain hutang, ada step personal finance yang lain kayak tadi tuh misalnya dari 10 juta tuh karena udah dikurangin hutang, dikurangin donasi tuh nggak jadi 10 juta lagi kan gitu, pasti nilainya berkurang dari 10 juta. Nah, jadi, berapa sih sebenarnya yang boleh digunakan untuk hutang? Nah, analisisnya atau idealnya di personal finance itu yang boleh digunakan untuk hutang itu adalah 35% dari pendapatan kita. Jadi kalau misal pendapatannya 10 juta, yang boleh digunakan itu adalah 3.500.000-nya gitu. Nah, berangkat dari sini juga mungkin teman-teman nih ada yang punya hutang, coba nih dihitung kira-kira kayak, "Wah ternyata hutang aku lebih dari 35%, wah gimana ya caranya?" Nah, sebenarnya kalau udah terlanjur nih misalnya hutangnya itu di atas 35% ya nggak apa-apa, tapi nanti, ada beberapa proses dalam, konteks keuangan yang di mana itu tuh, harus diredus atau harus diminimalisir secara hutangnya 50% menjadi 35% gitu. Ya tentunya, dengan proses ya gitu, tapi nggak apa-apa, it's okay kalau memang ternyata sekarang ada yang 35%, di atas 35%, tapi gimana caranya itu tuh maksimal idealnya di angka 35%. Nah, 35% tuh juga kadang ada pertanyaan, apakah kombinasinya tuh dari satu hutang atau beberapa jenis hutang? Nah, ini tuh dari total keseluruhan hutang. Jadi misalnya nih, ada seorang individu nih misalnya dia punya hutang kartu kredit, punya hutang paylater, punya hutang, kendaraan. Nah, ini tuh bukan berarti hutangnya tuh jadi kayak 35% masing-masing, enggak, tapi kayak total keseluruhan hutangnya itu harus di 35% gitu. Nah, jadi kalian juga bisa check up nih sekarang total hutang kalian tuh berapa persen dari pendapatan gitu. Oke, itu yang di akun payable atau di hutang. Boleh next slide? Nah, oke. Kemudian setelah kita terima gaji, kita sisihkan tuh, kita alokasikan buat pajak, kita alokasikan buat donasi, terus kita alokasikan buat bayar hutang. Next kita harus alokasikan untuk apa ya? Nah, kita alokasikan ini untuk emergency fund atau, dana darurat. Nah, sebenarnya apa sih namanya juga dana darurat ya gitu. Nah, ini tuh
adalah, biasanya aku menyebutnya tuh ya ini ready before anything happens. Jadi kondisi di mana yang kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi di future nanti gitu ya. Atau misalnya kita tadi tuh udah punya financial planning, udah punya financial goals, tapi kan kita nggak tahu yang terjadi di masa depan tuh apa. Nah, jadi ini tuh sebenarnya adalah sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi kan kalau misalnya kita keluar rumah juga, "Ah, bawa payung deh kayaknya bakal hujan," gitu. Nah, jadi supaya nggak kehujanan gitu kalau di kondisi emergency fund ini. Nah, emergency fund ini tuh sebenarnya uangnya bolehnya dipakainya untuk apa sih gitu. Ada yang pernah nanya juga kayak, "Apa sih bedanya Kak emergency fund sama apa sih bedanya, sama tabungan?" Gitu. Nah, jadi emergency fund itu memang kita tidak tahu tujuannya tuh nanti misalnya untuk apa. Kalau tadi tabungan kan sebenarnya ya, aku mau beli iPhone deh misalnya, aku mau beli laptop deh gitu, dia tahu. Tapi kalau emergency fund itu memang kita simpan, kita nggak tahu uangnya untuk apa, karena memang kebutuhannya tuh untuk kebutuhan yang emergency di masa depan nantinya, gitu. Nah, idealnya segimana sih emergency fund ini? Nah, idealnya sih, ini aku bagi ke dalam, 3 layer. Oke, layer pertama itu biasanya di anak-anak yang masih kuliah atau yang, baru fresh graduate. Nah, yang baru lulus sedang, mencari pekerjaan atau sudah mendapatkan pekerjaan baru beberapa tahun bekerja gitu, ini layer yang pertama. Nah, emergency fund itu layer yang pertamanya itu adalah 3 kali kebutuhan, hidup atau 3 kali kebutuhan pokok. Nah, jadi misalnya nih kalian, adik-adik semua nih teman-teman semua misalnya kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup hari-hari yang dibutuhkan contohnya misalnya adalah Rp3.000.000. Contohnya misalnya Rp3.000.000 itu, untuk bayar kosan misalnya gitu ya atau untuk transport, untuk makan hari-hari gitu. Nah, kalian tuh butuh Rp3.000.000 misalnya. Nah, emergency fund yang harus, available atau misalnya yang harus ada di rekening atau instrumen finance lainnya itu berapa sih? Berarti nilainya adalah 3 dikali 3 juta, which is 9 juta, tapi ini beda dengan nilai tabungan gitu. Nah, tapi gimana ya misalnya, buat, menuju ke 9 juta itu tuh juga nggak bisa langsung dalam jangka waktu 1 bulan misalnya, karena gaji aku juga nggak nyampe ke 9 juta. Nggak apa-apa, 9 juta ini tuh adalah acuan atau angka untuk mencapai target gitu. Tapi kalau misalnya dana ini dikumpulkan dalam jangka waktu atau planning-nya tadi ya, atau timeline payment-nya itu di jangka waktu, 1 tahun atau misalnya 9 bulan, nggak apa-apa gitu, disesuaikan dengan keuangan masing-masing gitu. Misalnya nih, ada individu misalnya gajinya 10 juta gitu. Nah, tapi dia belum punya nih misalnya, belum punya emergency fund sama sekali. Nah, tapi dari 10 juta itu tuh kombinasi misalnya dia harus nyicil gitu, bayar utang. Terus misalnya dia juga misalnya, tadi harus menunjang kebutuhannya, misalnya bayar, kontrakan atau misalnya bayar, kebutuhan transport hari-hari, makan dan lain-lain gitu ya, misalnya daily needs yang dia butuhkan. Nah, tapi dia pengen nih menyisihkan, emergency fund gitu. Nah, misalnya tadi nilainya tuh misal anggap dia masih single gitu ya, terus tadi misalnya kebutuhannya 3 juta. Nah, berarti kan dia harus menyisihkan 9 juta. Nah, nggak apa-apa kok, 9 juta itu di-breakdown dalam waktu misalnya 9 bulan. Nah, dia sisihkan tuh 1 juta, 1 juta, per bulannya itu untuk, dana daruratnya dia gitu. Nah, misalnya dia, ternyata setelah 3 bulan tuh alhamdulillah kekumpul tuh jadi misalnya ada 3 juta gitu. Nah, terus misalnya di bulan keempat tuh tiba-tiba 3 juta itu tuh atau misalnya setengahnya atau beberapa dari 3 juta itu tuh ternyata kepakai sama dia karena memang ada emergency fund yang emang harus dikeluarkan. Ya nggak apa-apa misalnya berkurang tuh, nanti bulan depannya tuh setelah sudah ada lagi alokasinya dia masukin lagi tuh ke emergency fund-nya. Jadi kayak reload gitu loh. Kayak udah kepake nggak apa-apa tapi masukin lagi. Jadi kayak terus di-reload gitu atau di-repeat lah gitu. Jadi emergency fund tuh konsepnya seperti itu. Tetap harus disediakan tapi memang tujuan keuangannya kita nggak tahu untuk apa. Oke, tadi kalau yang single itu 3 kali kebutuhan hidup, oke. Kalau yang sudah menikah itu 6 kali kebutuhan hidup. Jadi misalnya yang sudah menikah itu kan, suami istri ya, pasangan. Nah,
hitungannya adalah seperti 3 kalinya single dikali 2 gitu, jadi 3 kali 2. Nah, jadinya tuh 6 kali kebutuhan hidup kalau yang sudah berumah tangga atau misal suami istri. Nah, ini layering terakhir atau layering ketiga sebenarnya masih ada tahapan layering, tapi sepertinya cukup lah sampai layering ketiga ini kalau dia tuh anak satu. Kalau misal anak satu itu 9 kali kebutuhan hidup gitu. Kalau misalnya anaknya 2 ya so far sekarang, mungkin rata-rata anak tuh kayaknya maksimal 2 kali ya gitu. Jadi so far sampai 12 kali kebutuhan hidup gitu kalau yang anaknya 2. Jadi layernya adalah 3 kali, 6 kali, 9 kali, dan 12 kali gitu. Idealnya seperti itu. So far kalau misalnya belum nyampe di angka 6 kali ya nggak apa-apa di 3 kali aja dulu gitu misalnya. Nah, nanti mungkin juga teman-teman masih sambil lihat worksheet-nya mungkin masih bisa diisi nih kayak berapa sih sebenarnya emergency fund yang kalian butuhkan. Oke, nah lalu biasanya ada yang nanya juga nih atau, juga ada yang bingung, naruh emergency fund itu di mana ya? Gitu, karena aku takutnya kepake nih sama yang memang uangnya hari-hari gitu. Oke, nah ditaruhnya di instrumen, finansial rekening lainnya. Jadi misalnya gini ya, individu punya 2 rekening, satu memang rekening yang untuk dia terima gaji sama untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, setelah dia terima gaji, pindahkan, emergency fund-nya itu ke rekening lainnya. Itu boleh instrumen paling sederhana gitu. Atau sebenarnya instrumen, yang keduanya itu boleh taruh emergency fund itu di sifatnya instrumen keuangan yang liquid. Liquid itu mudah dicairkan. Misalnya di, tabungan berkala gitu atau misalnya boleh juga tuh misalnya sebenarnya di emas juga boleh kan kalau misal punya emas fisik, ya bisa langsung dibawa ke, apa namanya, ke Pegadaian misalnya gitu atau misalnya ke toko emas terus langsung dicairkan. Atau misalnya punya emas digital juga dicairkannya so far nggak lama, biasanya proses bank itu 2 sampai 3 hari. Nah, dengan taruh emergency fund itu misalnya di tanah atau misalnya di sifat yang properti karena kan jual tanah atau, mencairkan, tanah atau aset berupa properti kan, ya waktunya tuh panjang ya gitu. Jadi taruhlah, emergency fund tuh di instrumen yang sifatnya liquid gitu atau mudah dicairkan gitu. Oke, itu terkait emergency fund. Nah, biasanya digunakannya tuh untuk apa sih? Nah, emergency fund ini waktu era Covid tuh banyak terpakai karena, eee, misalnya, personal atau individu tuh karena kondisi Covid gitu ya, karena semuanya tuh secara ekonomi sedang mengalami krisis tuh juga, misal dia nggak terima gaji, ya udah emergency fund ini tuh menjadi penopang untuk kebutuhan hidupnya dia gitu atau misalnya tiba-tiba, ada seseorang yang di-layoff gitu atau misal di-PHK. Nah, kenapa 3 kali gaji juga sebenarnya selain, menunjang kebutuhan hidup tuh biasanya 3 kali 3 kali kebutuhan hidup juga kalau misalnya contohnya adalah dia layoff atau misalnya dia, apa namanya, tiba-tiba keluar dari pekerjaannya, kita punya barrier waktu selama waktu 3 bulan biasanya. Jadi, barrier waktu selama 3 bulan itu dalam personal finance tuh udah cukup membantu. Jadi dia punya 3 kali kebutuhan hidup, berarti dia punya nafas lah ya, punya lifetime itu selama jangka waktu 3 bulan. Nah, berharapnya dalam jangka waktu 3 bulan itu, setelah 3 bulan itu dia akan mendapatkan pekerjaan kembali gitu. Jadi di luar tadi, variabelnya adalah single, suami istri dengan punya anak satu, di luar itu juga emergency fund juga kita ngelihat dari sisi timeline-nya. Maksudnya timeline-nya tuh dalam jangka waktu 3 bulan seharusnya setiap individu tuh sudah recovery gitu. Mau itu misalnya dalam, kehilangan pekerjaan atau misalnya recovery juga misalnya dalam kondisi ekonomi krisis gitu atau indis ekonomi gitu. Harusnya sih sudah mulai bisa recovery setelah 3 bulan gitu. Jadi secara variabelnya di 2 hal yang tadi dalam fase kehidupan, individu gitu, single menikah dan punya anak, sama dalam sisi timeline juga gitu selama 3 bulan. Oke, itu yang emergency fund. Nah, oke ini layering yang
Keempat berarti. Nah, tadi setelah kita mengalokasikan untuk, yang pertama itu charity, donasi atau pajak, terus yang keduanya itu, untuk hutang, terus yang ketiganya itu untuk dana darurat. Nah, layering keempat ini sebetulnya adalah, layering untuk, saving atau tabungan. Nah, tadi bedanya emergency fund tuh memang kita nggak tahu kebutuhannya untuk apa gitu. Pokoknya untuk jaga-jaga di kondisi masa depan gitu. Nah, kalau saving ini memang dia punya tujuan gitu. Tujuannya apa? Misalnya tadi tujuannya nabung beli HP, tujuannya nabung untuk, jalan-jalan ke luar negeri. Nah, idealnya itu tabungan itu 10-15% minimum dari total pendapatan atau total, gaji misalnya atau total uang saku. Jadi misalnya 10 juta. Nah, minimal itu dia harus menabung itu sebesar 1 juta atau 1.500.000, idealnya segitu. Yang masing-masing itu nggak apa-apa nanti dari tabungan tuh misalnya menabung 1 juta, tapi, nanti di-breakdown lagi tuh, misalnya tabungan orang tua 300.000-nya, tabungan HP 300.000-nya, misalnya tabungan jalan-jalan ke luar negeri nggak apa-apa gitu. Jadi tujuan tabungan juga nggak apa-apa, nggak harus satu, tapi boleh beberapa, dan si 10-15% yang dikombinasi menjadi beberapa tujuan keuangan. Nah, mana sih instrumennya? Nah, biasanya kalau instrumen, saving ini biasanya memang di, eee, tabungan berjangka misalnya gitu, atau misalnya apa juga kalau misalnya taruhnya di bentuknya deposito gitu. Cuman kalau di deposito kan ada jangka waktunya ya, misalnya bisa dicairkan setelah waktu 3 tahun gitu, atau misalnya bisa dicairkan, apa namanya, dalam 5 tahun gitu tujuan keuangan. Oke, kan tujuan keuangan yang, saving. Lalu, eee, yang layer selanjutnya tuh sebetulnya adalah investasi. Nah, investasi ini tuh, masuk ke dalam tahapan personal finance yang tujuannya tuh untuk persiapan di masa depan atau untuk menggandakan uang sekarang. Jadi konteksnya tuh kita hari ini bekerja untuk mencari uang. Nah, kalau investasi itu adalah tujuannya gimana caranya uang kita bekerja, gimana kita membuat uang kita itu bekerja menjadi 2 kali lipat, atau kita mencari juga gimana caranya kalau uang itu bisa digandakan. Jadi konteks investment itu di situ, untuk memperbanyak uang kita dengan gimana ya caranya gitu, membuat uang kita bekerja, tentunya dengan berbagai instrumen. Ada deposito, contohnya obligasi dan saham. Nah, nanti teman-teman semua nih kalau misalnya masih penasaran sama, topik investment, memang ini bagian dari personal finance, tapi sebenarnya investment itu ada topik sendirinya karena pembahasannya juga cukup banyak dan cukup luas gitu. Itu di investment. Nah, layering-nya ketika misalnya di personal finance, belum tentu bisa investment, ya nggak apa-apa. Jadi misalnya tujuannya itu, tadi dari personal finance, "Aduh kayaknya aku belum bisa investment, aku baru bisa mencapai titik saving," ya nggak apa-apa. Nanti ketika misalnya pendapatannya sudah bertambah, mau mencoba dan belajar untuk investment, terus misalnya tujuannya tuh untuk, masa depan juga gitu, nah itu boleh nanti, maju ke tahapan investment gitu. Jadi sebenarnya hanya pelengkap, eee dan juga menjadi tujuan di masa depan khususnya. Tapi kalau di financial planning atau personal finance nggak apa-apa kok concern-nya sampai ke saving dulu saja. Oke, itu next. Nah, ini dia pembahasan terakhir atau step terakhir dari personal finance nih, sebelum nanti kita masuk ke sesi worksheet atau sesi tanya jawab. Nah, biasanya, personal atau individu tuh kebalik. Personal finance tuh, dia prioritasin atau dia dulukan dari yang sini, daily needs. Nah, ini tuh yang biasa, ketika dia belum aware, ketika personal atau individu belum aware tuh, biasanya dia mulai dari tahapan ini gitu. Nah, tahapan itu tahapan apa sih? Sebenarnya ini tuh adalah kebutuhan, hidup atau misalnya kebutuhan yang memang dibutuhkan dalam sisi finansial. Nah, misalnya apa? Contoh tadi kayak makan, transport, kebutuhan rumah tangga, atau misalnya, kontrakan, terus misalnya bayar kosan, kebutuhan bayar kuliah, terus misalnya tadi, entertainment tuh kayak misalnya, jalan-jalan weekend atau misalnya subscribe Netflix gitu, atau apapun lah itu yang sifatnya entertainment gitu, atau misalnya nonton konser dan lain-lain. Nah, biasanya
personal itu ketika terima gaji itu langsung mengalokasikan uangnya untuk ke sini. Nah, tapi sebetulnya ini tuh adalah bagian terakhir, which is ini tuh harus di-reverse gitu. Ini tuh adalah kebutuhan terakhir. Nah, tapi kebutuhan terakhir juga yang di mana sebenarnya ini untuk menunjang produktivitas atau menunjang kehidupan dan kebutuhan. Makanya sebenarnya di sini tuh daily needs tuh dibutuhkannya dan dialokasikannya start with the important category first. Jadi misalnya yang paling penting tuh adalah layering sandang, pangan, papan misalnya. Untuk makan, tempat tinggal, transportasi. Tapi untuk misalnya subscribe apa namanya entertainment atau misalnya tadi nonton konser atau misalnya apapun tuh bisa jadi layering yang terakhir gitu. Nah, tapi di tahapan personal finance ini juga bukan berarti mengutamakan layer 1 sampai 4 enggak. Tapi di sini tuh yang jadi acuan adalah daily needs ini tuh disesuaikan juga dengan kebutuhannya. Nah, nanti dari tahapan hutang terutama saving dan emergency fund tuh juga disesuaikan dengan kebutuhan daily needs. Jadi jangan mengorbankan daily needs untuk ketiga variabel yang tadi atau ketiga step yang tadi gitu. Nah, daily needs itu tetap diprioritaskan, tapi variabel 3 yang tadi juga tetap harus dimasukkan ke dalam step personal finance gitu. Itu yang bagian daily needs. Jadi advice dari aku, mudah-mudahan juga teman-teman tadi tuh udah melihat ya step personal finance-nya. Mulai sekarang coba di-reverse berhitungnya itu mulai dari yang step pertama sampai yang daily needs ini di-reverse. Nah, jadi itu bukan kayak alokasinya untuk ngopi dulu atau nonton konser dulu, enggak. Tapi alokasikan dulu buat nabung, setelah tabungannya sudah dipisahkan, sudah dialokasikan, barulah kalian bisa ngalokasiinnya untuk ngopi gitu, misal untuk beli tiket konser, untuk check out di marketplace gitu misalnya. Jadi mudah-mudahan dari sekarang sudah mulai bisa di-reverse. Oke, itu next. Nah, jadi kita sudah sampai nih Kak Zaki di pembahasan step 1 sampai 5 personal finance. Wow, aku Nah, sangat mudah-mudahan tercerahkan juga. ya. Sangat daging ya, Kak, ya. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Yuk, Kak Anya, kita lanjut nih ke worksheet session, guys. Kita akan bahas lebih lanjut ya, Kak Anya ya, tentang worksheet yang tadi Kak Anya udah share, teman-teman. Wow. Yuk, 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 yuk. Siapa yang ingin bertanya dulu, teman-teman, untuk worksheetnya yang tadi udah buka-buka masalah worksheet, terus udah coba-coba nih ya, ngisi tentang finansialnya. Kira-kira, oh kayaknya sebelumnya aku mau tanya juga nih, ini yang kita isi adalah yang em, pada nyatanya kita keluarkan kan ya, bukan kita mau ngeluarin kira-kira segini nih per bulannya. Bukan, iya, betul betul. Jadi ini tuh yang biasa kita keluarkan. Jadi misalnya contohnya nih tadi kayak, checkpoint-nya tuh atau akunnya tuh misalnya ada hutang nggak, misalnya ya tadi, kayak diisi tuh misalnya ada hutang, iya gitu berarti kan. Nah terus nanti misalnya keterangannya hutang apa ya, contohnya kayak tadi misalnya aku hutang, cicilan mobil gitu. Terus misalnya jumlahnya misalnya Rp1.000.000 gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang ternyata nggak ada, juga nggak apa-apa, nggak usah diisi gitu. Misalnya emergency fund nih sekarang kondisinya di hari ini nih misalnya, udah punya Hmm. belum? Misalnya belum gitu. Terus nanti, dihitung tuh tadi misalnya jumlahnya itu, 3 kali 1 juta misalnya gitu, kalau yang masih single berarti 3 juta gitu. Jadi, ini kondisinya memang kondisi keuangan, kalian existing gitu, disesuaikan aja. Oke, berarti memang yang nyatanya yang existing teman-teman isi nih kira-kira sekarang teman-teman nyisihin buat dana daruratnya berapa, buat tabungannya berapa, daily needs-nya untuk makanannya kira-kira berapa gitu ya, kayaknya ya. Nah, nanti kalau dilihat di ujung dari worksheet-nya itu ada teman-teman ngisi juga pendapatannya saat ini, nanti akan ada selisihnya gitu ya. Itu betul. Nah, aku mungkin ini sambil nunggu teman-teman nanya nih, Kak. Kalau misalkan, Kak, dari worksheet-nya, berarti kan ada, kalau aku lihat tuh ada tadi pengurangan ya, antara pendapatan dan pengeluaran nih dari yang udah kita isi. Betul. Sebenarnya, kalau kita sudah bisa nih, dapatnya positif
Kak Anya. Maksudnya salah secara selisih dia sudah positif. Nah, apakah artinya oh kita sudah baik nih secara keuangan atau kira-kira ada yang eh, perlu diperhatikan lagi Kak Anya? Nah, kalau misalnya sudah positif itu, yang perlu diperhatikan tuh yang tadi misalnya emergency fund-nya itu sudah mencapai nilai target belum ya? Misalnya, Hmm, itulah yang pertama. Terus misalnya, tadi tuh tabungannya tuh sudah ideal belum ya 10-15%, ternyata tabungannya cuma 5% misalnya, berarti perlu ditambah lagi nih 5% gitu. Terus, oke. misalnya juga, sudah punya apa namanya, proteksi belum ya tadi tuh, sebenarnya ada satu pembahasan lagi juga terkait di investasi itu nanti ada pembahasan tentang proteksi atau asuransi. Nah, misalnya personal atau individu udah punya asuransi belum ya gitu. Nah, terus nanti dikaji juga tuh dalam sisi daily needs-nya. Misal daily needs-nya tuh, eee, apa namanya, ada yang kurang atau misalnya ada yang terlalu over budget. Nah, itu tuh nanti dianalisis juga gitu. Terus kayak takutnya, entertainment-nya walaupun misalnya sudah, apa namanya, surplus ya atau misalnya ada lebihnya tuh selisihnya gitu misalnya. Tapi nanti dikaji juga tuh misalnya ternyata entertainment-nya itu terlalu besar misalnya kayak daripada entertainment-nya terlalu besar itu mending disisihkan buat investasi atau tabungan gitu. Terus nanti di-check up juga tuh, dilihat juga, dianalisis juga kayak punya tujuan keuangan lain nggak ya? Misalnya, di luar yang udah dicicil tuh misalnya tujuan keuangan lainnya tuh, pengen self development gitu misalnya. Nah, berarti gimana ya caranya supaya mencapai self development beberapa tahun ke depan dengan memasukkan uangnya di layer investasi supaya nanti ketika uangnya harus, keluar atau ketika momennya terjadi tuh sudah siap, dananya gitu uangnya. Nah jadi, eee, kalau di check up sendiri itu sebenarnya kalau surplus sudah baik, tapi nanti dilihat juga nih apakah akun-akun lain yang menjadi step personal finance-nya perlu ada yang di-upgrade atau tidak, gitu Kak Zaki. Oke, menarik ya. Berarti memang nanti dari selisihnya entah plus atau minus kita bisa cek sendiri ya Kak ya. Kira-kira Ya. mana yang berlebih sih? Mana yang oh ini masih kurang. Kita bisa tambahin nih ketika masih surplus gitu ya. Ketika minus nanti oh kita bisa lihat juga yang harus dikurangi yang mana. Gitu Ya, ya Kaknya ya. itu apalagi Wow, menarik. Ini kalau sangat-sangat berguna. minus Terima kasih Kaknya. kalau minus sih, ya harus ada yang dikaji ya gitu secara, Mhm. apa namanya, pengeluarannya apa aja. Terus sebenarnya advice dari aku tuh, eee, bulan gitu ya, kayaknya sih baiknya kita harus terus mencatat pengeluaran kita, untuk apa aja supaya, kita tuh kayak tahu gitu loh pengeluarannya tuh apa aja. Nah kadang tuh orang takut kayak, "Aduh kalau aku nyatet pengeluaran tuh, ternyata pengeluarannya tuh lebih besar," gitu. Nah tapi baiknya sih kalau misalnya punya waktu dan emang concern gitu ya sama keuangan tuh, apapun dicatat pengeluarannya gitu supaya nanti bisa review gitu. Biasanya reviewnya setelah 3 bulan, oh ternyata, makan aku misalnya bulan ini 1 juta tapi bulan depannya 1,5 juta, bulan depannya lagi 2 juta. Nah berarti sebenarnya kalau misal ngelihat dari situ aku makan 1 juta juga bisa kok, kenapa ya kok jadi makannya di bulan ini 2 juta. Nah, jadi supaya kalian juga karena udah aware sama keuangan gitu. Nah, jadi kalian tuh bisa analisis sendiri gitu nantinya tuh kayak, "Oh, daripada uangnya 2 juta dipakai buat makan, mending 1 jutanya aku sisihkan buat tabungan," gitu misalnya. Nah, jadi sebenarnya mencatat atau punya planning terkait keuangan itu sangat penting soalnya supaya kalian juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan target di kehidupan masing-masing juga gitu. Jadi jangan takut pokoknya nyatet keuangan gitu. Mhm. Wow, itu memang sebuah struggle yang nyata kayaknya karena aku pribadi pun masih kesulitan untuk mencatat. Jadi, wow, teman-teman, mari kita sama-sama upgrade diri gitu ya untuk terus mencatat keuangan untuk mencapai financials yang sehat seperti itu. Oke, mungkin sambil nunggu nih teman-teman yang masih ngulik-ngulik worksheet-nya, kita coba Q&A dulu ya kali ya. Soalnya kayaknya dari tadi tuh di kolom chat banyak banget yang udah store Oh, pertanyaan nih. Iya, iya nih, kayaknya ya. teman-teman tuh dari awal tuh udah merhatiin terus kayak, aku udah tahu mau nanya apa gitu. Kayaknya kita coba dulu kali ya, kayaknya kita lihat
eee, di kolom chat atau teman-teman yang mau, langsung tektokan boleh aku kasih ini deh, aku kasih kesempatan dulu pertama untuk langsung raise hand. Wah, ini dia, langsung bertanya langsung Kaknya ya. Kita coba ya, Kakak Hasna tadi? Iya, halo Kak. Halo, kedengeran. Selamat malam Kak Hasna. Suara saya selamat malam, Kak. Oke. Ya, mohon maaf kalau ini tapi sinyalku aman nggak, Kak? Sekarang aman, masih terdengar kok. Mungkin nanti mic-nya agak dideketin aja ya, Tadi karena soalnya tadi agak kurang jelas sedikit. eh, Boleh silakan Kak Hasna. Kak, aku izin bertanya. Tadi itu aku kan lagi di jalan ya. Awal-awal aja sih. Eh, aku mau bertanya nih Kak, aku kan mahasiswa ya kan, Mas. Apalagi aku mahasiswa yang ibarat kata tuh maba gitu kan. Nah, kira-kira nih Kak, yang paling apa ya, paling urgent buat aku itu terutama ya di keuangan. Yang dimana itu aku orangnya itu sekarang posisinya lagi sambil bekerja Kak. Jadi aku tuh bingung antara bagi keuanganku pribadi sama keuangan yang dikasih sama orang tua kan. Nah, di sisi lain nih, aku tuh bingung banget, urgent banget, entah kenapa itu aku kayak baru digaji itu udah hilang gitu, entah kemana itu nggak bisa gitu. Cara membagi dengan rata. Aku juga pengen kayak membagi yang aman yaitu misal menabung atau gimana gitu. Makanya mungkin dari Kakak ada tips gitu buat aku yang masih perlu bantuan untuk manage uang inilah, maksudnya membagi uang dengan baik inilah. Kasih. Oke, Oke, terima kasih Hasna. Silakan Kaknya. oke, terima kasih Kak Hasna. Oke, nah kalau dari cerita Kak Hasna sih berarti masih kuliah, tapi sudah kerja juga ya. Nah, jadi gini, Kak Hasna tuh coba cek dulu nih, tadi kan masih dapat uang juga nih dari orang tua. Berarti kan kalau misalnya uang dari orang tua tuh digunakannya itu untuk kebutuhan kuliah mungkin ya. Misalnya kebutuhan kuliah tuh ya tugas kuliah atau misalnya bayar uang kuliahnya juga atau transport untuk kuliah gitu, makan hari-hari pas kuliah juga. Nah, jadi justru untuk aku tuh menarik karena gini, Kak Hasna tuh punya opportunity dari, 2 source atau 2 revenue stream gitu. 2 revenue stream tuh, satu mendapatkan uang dari orang tua untuk menunjang kehidupan hari-hari sambil kuliah, dan satunya lagi tuh punya revenue stream dari hasil, kerjanya sendiri. Nah, yang di mana menurut suggestion dari aku tuh, oke, uang dari orang tua ini, Kak Hasna gunakan untuk daily needs gitu. Untuk daily needs, untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan kuliah hari-hari. Nah, yang satunya lagi, Kak Hasna bagi nih untuk, kebutuhan lain. Misalnya tadi tuh di layering personal finance tuh kan ada, eee, emergency fund gitu, ada tabungan. Nah, terutama di 2 itu ya, karena mungkin karena Kak Hasna masih kuliah juga belum punya cicilan kan gitu. Nah, jadinya justru gimana caranya, karena Kak Hasna tuh sekarang udah punya pengalaman nih dari, "Oh, uang saku yang dikasih sama orang tua tuh nilainya sekian, berarti ini tuh kebutuhan yang menunjang aku per bulannya sekian." Nah, uang hasil kerja Kak Hasna atau gaji Kak Hasna ini, ya udah tuh misalnya kebutuhannya sekian, langsung di 3 kaliin emergency fund tuh, gitu. Atau misalnya ternyata Kak Hasna punya tujuan, keuangan atau financial goals di masa depan tuh bisa langsung ditabung. Nah, ini menarik karena dia punya 2 source gitu loh, punya 2 revenue stream, yang di mana revenue stream lainnya, konteksnya fokus untuk personal finance di bagian daily needs gitu, yang satunya lagi fokus untuk, di step personal finance yang itu untuk bahkan menunjang financial goals-nya ke depan. Jadi, lebih cepat, untuk menuju ke sana. Gitu. Misalnya kalau orang lain itu misalnya, ya dia kuliah misalnya bayar sendiri, terus misalnya dia juga sambil bekerja gitu. Nah, dia nggak ada support dari orang tua nih. Nah, berarti kan misalnya, dia butuh beberapa waktu lebih lama daripada Kak Hasna untuk mencapai tujuan keuangan dibandingkan
Hasna gitu. Nah, sebenarnya itu yang pertama, itu adalah keuntungan Kak Hasna punya 2 revenue stream lainnya gitu. Fokusnya untuk daily needs dan fokusnya untuk di step personal finance yang lain. Nah, terus tadi Kak Hasna bilang kayak, "Aku setiap terima gaji, uang aku hilang terus ya," gitu, "kemana?" Nah, jadi memang kuncinya itu adalah bikin planning dalam, keuangan. Misalnya, bikin planningnya tuh tadi setelah terima gaji itu langsung Kak Hasna catet tuh, misalnya, "Oke, kebutuhannya ini aku, di luar yang tadi dari orang tua tuh udah terpenuhi nih," misalnya, "tapi ternyata ada kebutuhan yang mesti aku, provide untuk diri sendiri," gitu. Misalnya, aku ikut course gitu, misalnya untuk self development ini sih nggak dari uang saku orang tua gitu, tapi, supaya menunjang karir aku atau misalnya menunjang dalam development aku. Nah, tapi ini kayaknya aku sisihkan dari uang gaji aku gitu misalnya, nggak apa-apa. Terus misalnya, ya selain itu juga aku butuh entertainment juga, nah disisihkan juga misalnya. Nah jadi coba Kak Hasna itu supaya uang nggak habis, sebelum Kak Hasna mengeluarkan uangnya, itu coba dicatat dulu aja, untuk apa sih, kebutuhan-kebutuhan yang diterima dari uang gajinya, supaya nggak hilang. Karena biasanya udah terima gaji, langsung deh pergi kemana ngopi atau langsung, cek-cek marketplace atau misalnya, langsung kayak, "Ya udah yuk makan, ya udah yuk pergi, ya udah yuk kemana biasanya gitu. Nah jadi memang setelah terima gaji harus fokus dulu sama diri sendiri, terus kayak harus coba bikin worksheet dan nulis dulu tuh pengeluarannya untuk apa aja, gitu sih saran dari aku. Mudah-mudahan, bisa Mhm. membantu. Makasih. Iya, terima kasih Kak Anya. Memang pencatatan tuh penting ya, Kak Anya ya, untuk mengetahui stream-stream kita gitu, Kak Hasna. Semoga bisa diterapkan dulu ya, mulai dari sekarang bagi kita semua teman-teman. Oke, terima kasih Kak Hasna pertanyaannya. Kalau gitu kita coba lanjut dulu ya Kak Anya, karena Terima kasih ya Kak jawabannya. sama-sama. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Anya. Boleh. Di beberapa kolom komentar nih Kak, kita langsung aja ya. Aku melihat ada 3 pertanyaan dari Kak Ardian, dari Kak Danis, dan dari Kak Leonidia. Ini mirip-mirip Kak. Pertanyaannya tentang menabung dan investasi. Sebenarnya bedanya menabung dan investasi untuk mencapai financial goal ini apa? Dan efektifnya tuh bagaimana sih? Serta awal-awalnya tuh kalau mau investasi, ini kita diarahkannya kemana ya? Ke reksadana kah? Atau ke yang lain kah gitu? Kalau secara menabung sih sebenarnya tadi kayaknya udah nyebutin ya, kalau menabung minimal 10-15% dari pendapatan kita. Gitu. Boleh Kakaknya silahkan. Oke, terima kasih. Nah, bedanya tabungan sama investasi itu apa sih? Nah, sebetulnya gini, kalau tabungan itu dia punya tujuan tabungannya untuk apa gitu. Mau tujuannya 1, 3, 5, 10 tuh, sebetulnya beda-beda dan so far tabungan itu biasanya, di range-nya itu adalah range short term sampai middle term tabungan tuh. Nah, selain itu, tabungan itu biasanya instrumen, finansialnya juga terbatas. Maksudnya kita hanya bisa menaruh di instrumen-instrumen misalnya itu, deposito atau misalnya tabungan berjangka gitu. Yang di mana, tabungan itu ditarik sewaktu-waktunya itu dengan jangka waktu yang, pendek lah gitu dan, harus berupa instrumen finansial yang liquid gitu. Nah, sebetulnya tabungan itu kalau dalam step personal finance itu adalah latihan untuk investasi gitu. Jadi sebelum maju ke investasi, tabungan itu resikonya rendah, tapi sebenarnya adalah exercise untuk setiap individu supaya, dia sudah bisa ideal nabung dulu dan sudah bisa menyisihkan uangnya dulu untuk nabung, dibanding untuk kebutuhan daily-nya itu, sebelum maju ke tahap investasi. Jadi tabungan itu di situ dia punya makna dalam sisi tujuan tabungannya apa, lalu instrumennya tuh memang, tidak terlalu banyak. Sama yang ketiganya tuh instrumennya liquid, dan tabungan itu dapat ditarik sewaktu-waktu memang ketika, planning-nya atau tujuan tabungannya sudah ada di saat momennya. Misalnya tujuan, tabungannya itu untuk jalan-jalan ke luar negeri, ya udah ketika misalnya, eee, ke luar negerinya udah ada momentumnya, timeline-nya, misalnya visanya udah keluar, tiketnya udah ada, nah tabungan itu tuh bakal, habis kan, maksudnya bakal diambil dan dialokasikan.
gitu. Dan next-nya itu dia harus menabung lagi dengan tujuan yang lainnya gitu. Jadi konsep tabungan di situ. Nah, tapi kalau misal investasi tujuannya sebenarnya untuk apa sih? Nah, investasi itu tujuannya gimana caranya kita menggandakan uang untuk tujuan di masa depan. Nah, tujuan di masa depannya itu so far sebenarnya itu waktunya itu adalah long term. Nah, long term tuh di range mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan, yang dimana sebenarnya investment itu disiapkannya. Contoh misalnya, untuk dana pendidikan anak yang kita taruh di instrumen investment ketika anak kita kuliah nanti, itu tuh uangnya bakal ada. Misalnya itu contoh investment-nya di dana pendidikan anak. Atau misalnya keduanya itu investment-nya untuk dana pensiun. Jadi misalnya kita taruh nih uang kita sekarang di hari ini untuk umur kita di 50 tahun ketika kita pensiun. Oke, jadi investment juga sebenarnya ada tujuannya, bisa tujuannya untuk dana pendidikan anak, bisa tujuannya untuk dana pensiun. Nah, tapi investment itu cenderung, karena secara konsep untuk menggandakan uang, nah, dia lebih beresiko tinggi dibanding tabungan. Kalau tabungan itu dijaga oleh suku bunga Indonesia. Ya so far tuh di angka mengikuti, suku bunga yang terjadi di tahun tersebut atau di momen tersebut. Nah, tapi kalau misalnya saham itu dia mengikuti keadaan, krisis ekonomi dunia juga. Ya maksudnya indeks ekonomi tuh kalau misalnya teman-teman aware nih gitu, kayak harga saham tuh sekarang turun gitu, terus harga emas juga cenderung mulai turun gitu. Nah, tapi bukan berarti kita harus takut sama investasi, karena investasi untuk mempersiapkan keuangan kita di masa depan. Nah, investasi juga sebenarnya banyak jenisnya. Tadi tuh misalnya yang tadi Kazaki bilang tuh ada reksadana, ada saham gitu. Nah, itu tuh tergantung nanti, dari, masing-masing personalnya kalian. Jadi misalnya kalian personalnya tuh, tingkatannya tuh, konservatif atau misalnya moderat atau misalnya agresif. Nah, biasanya kalau konservatif itu kita taruhnya di, reksadana. Karena di reksadana tuh cenderung hasil investasinya tuh, eee, ada Lebih untung tapi tidak terlalu besar gitu. Nah, kalau misalnya di saham itu juga ada ilmunya, ada kita ngelihat, analisis, fundamental sama teknikal. Jadi misalnya kalau misalnya dia itu profil resikonya konservatif, lebih baik taruhnya di saham LQ45. Saham LQ45 tuh contohnya saham-saham blue chip, misalnya kalau di industri perbankan tuh misalnya BCA, BRI gitu ya misalnya, Mandiri gitu, atau misalnya kalau di industri retail tuh contohnya adalah Indofood gitu. Nah, itu tuh aman lah. Tapi kalau misalnya mau ternyata profil resikonya tuh misalnya beda-beda nih, pasti aku sama Kazaki profil resikonya beda misalnya. Tapi kalau misalnya nanti, mau taruh lagi misalnya yang profil resikonya agresif tuh misalnya dapat keuntungannya besar gitu, tapi ya kondisi resikonya juga cukup besar gitu, high risk high return. Nah, jadi kalau konsep investasi tuh sebetulnya nanti dilihat juga dari profil resikonya dan tujuan investasinya untuk apa secara bertahap, atau bisa jadi juga, beda-beda. Maksudnya kita nggak naruh di satu keranjangnya, misalnya aku nih bisa juga aku punya, portofolionya tuh dari 100% portofolio, nanti tuh ada 20%-nya di saham, 30%-nya itu di, reksadana misalnya, sisanya di emas gitu, atau bahkan nanti sisanya ada yang di instrumen obligasi atau ada juga di instrumen deposito gitu. Nah, jadi investasi itu dibutuhkan memang untuk tujuan jangka panjang. Nah, dimulai dari kapan? Dari sekarang. Exercise-nya mulai dari mana? Dari menyisihkan tabungan dulu. Jadi sebenarnya so far konsiderasinya adalah, coba latihan exercise dari tabungan, setelah tabungannya sudah oke, atau misalnya ternyata nggak ada tujuan tabungan yang sifatnya short term atau long term, tapi misalnya kalian lebih concern ke yang sifatnya short term atau middle term, tapi kalian ternyata lebih concern sama yang sifatnya long term, nggak apa-apa, langsung maju ke arah, investasi gitu. Walaupun pasti di checkpoint dalam fase kehidupan ada aja sih yang mana yang tabungan, mana yang diinvestasi. Contohnya, misalnya di dana pendidikan anak. Ketika anaknya sekarang umurnya 5 tahun atau 3 tahun lah, 3 tahun untuk masuk ke fase TK dan SD itu masuknya ke tabungan dana pendidikan anak.
karena so far sifatnya adalah short term atau middle term. Tapi ketika Hmm. mempersiapkan dana pendidikan anak untuk kuliah 20 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan, itu konsepnya masuk ke dalam konsep Oke. gitu contohnya. Jadi sebenarnya ada juga satu variabel yang bisa masuk ke tabungan, ada juga yang bisa masuk ke investasi atau bahkan bisa masuk keduanya, tapi dilihat dalam sisi timeline-nya gitu. Jarang sih kalau misalnya yang menyampaikan aku investasi buat keluar negeri, ya enggak sih gitu, itu pasti nabung gitu. Itu biasa Pasti nabung ya kalau keluar negeri ya Kak ya. lagi jalan-jalan Oh, itu nabung gitu, atau biasanya kalau KPR juga dia sifatnya tabungan atau nyicil. Jarang ada yang aku investment buat beli rumah gitu. Kecuali kalau memang dia udah punya rumah, tapi dia investment untuk jadinya tuh rumahnya tuh untuk warisan anaknya gitu. Investment untuk beli rumah untuk wow, anaknya itu mungkin gitu. Mungkin ya kalau misalnya mungkin. dia udah achieve secara finansialnya gitu. Contohnya itu dalam Menarik. sisi. Nah, mungkin nanti kalau misalnya mau bahas terkait investasi karena emang mau topiknya cukup luas dan banyak, nanti kita bikin sesi aja lagi terkait investasi gitu. Iya karena cukup luas Wow. ya Kak ya dan banyak jenisnya ya. Wah, dan banyak banget nanti ada pasar modal, saham, obligasi, emas gitu. Itu juga menarik sih Oke. gitu kalau bahas. Kalau ya dari yang aku tangkap tadi nih Kak, berarti kan sebenarnya investasi nih eh, opsional ya. Nah, kalau dari Kak-nya sendiri, dari tadi tuh teman-teman sebenarnya nanya kira-kira ada nggak sih persentase kalau kita mau mulai investasi dari uang kita yang ada tuh berapa persen yang untuk tabungan yang harus disimpan nih atau berapa persen yang untuk investasi? Kira-kira ada kayak gitunya nggak sih Kak? Sebenarnya kalau di investasi itu mulai dari nilai sekecil-kecilnya nggak apa-apa. Misalnya Hmm. Ibu, apa namanya, coba masukin ke reksadana atau misalnya tadi tuh Kak Zaki bilang, aku punya nilai surplus atau selisihnya. Misalnya, ya skenario baiknya sih misalnya dari yang tadi Kak Zaki tuh ternyata udah surplus nih, tabungan udah, Hmm. emergency fund udah, atau emergency fund sebenarnya belum, compact tapi udah mulai adalah bertahap gitu ya, bisa nanti disesuaikan sama timeline, payment yang ke depannya gitu. Nah misalnya, mau exercise nih surplus yang tadi itu digunakan untuk investasi, boleh banget itu nggak apa-apa, kayak coba deh kayaknya pertama aku masukinnya ke obligasi, misalnya beli obligasi yang nilainya 500.000 misalnya, atau beli, reksadana Hmm. yang 100.000 gitu. Atau misalnya kalau sekarang kan Oke. ada cicilan emas ya. Hmm. Nah, kalau Nah. cicilan emas ini misalnya, di Tring gitu ya atau misal Pegadaian atau yang bisa connect sama ini, bank lain misalnya BRI gitu ya, itu juga, misalnya kita set, dalam waktu 2 tahun ke depan nih misalnya, kita mau Hmm. nyicil emasnya 5 gram gitu misalnya. Nah itu tuh bisa aja uang surplus tadi tuh langsung kita alokasikan buat, investment. Jadi sebenarnya investment tuh, nggak ada titik ideal kayak tabungan gitu. Jadi, bahkan lebih banyak lebih baik. Tapi kalau misalnya mau mulai dari nilai kecil dan mau exercise dulu di instrumen apapun juga nggak apa-apa banget gitu. Cuman aku sarankan ketika masuk ke instrumen saham itu memang harus, rada belajar dulu gitu, karena kalau saham memang butuh analisis fundamental dan analisis teknikal gitu, bukan berarti di, apa namanya, di emas, dan di, apa, reksadana tuh cukup lebih aman tuh, ya enggak juga. Tapi so far selama, ya aku berpraktisi dan expertise di sini, so far reksadana sama emas itu masih bisa dijaga nilainya terutama buat profil resiko yang sifatnya konservatif gitu atau obligasi, karena Hmm. obligasi kan dibikin oleh negara gitu. Jadi Negara. mulai nilai Oke. Oke. Oke, wow menarik banget ya ternyata banyak ya Kak ya yang harus kita gali lagi sebenarnya soal investasi. Oleh karena itu kayaknya nanti kita bikin sesi lain kali ya habis ini. itu kita Oke bikin teman-teman. sih. Iya, satu sesi full investasi gitu. Karena banyak banget. Ini sebenarnya kita udah masuk ke pertanyaan dari Auzan Taki, Kak. Tadi Auzan juga sempat nanya nih untuk
tabungan ngaturnya gimana, dana yang dijadikan dana darurat mana, yang dijadikan investasi yang mana, berapa persen kah, dan sebaiknya untuk pemula kalau investasi yang aman di mana. Tadi sebenarnya sudah terjawab semua sih Kak sebenarnya. Untuk dana darurat kan kalau masih single 3 kali daily needs. Kalau untuk dana daruratnya yang harus benar-benar ada di rekening teman-teman semua dan ya kita semua. Dan untuk tadi antara tabungan dan investasi sebenarnya nggak ada persentase acuan berapa-berapanya, tapi kalau memang mau mulai investasi dipersilahkan dengan nilai sekecil-sekecil mungkin nggak masalah. Mungkin yang tadi aku dapat dari Kak-nya juga adalah investasi yang masih bisa dijaga nilainya mungkin dari segi di reksadana dan cicilan emas gitu ya Kak ya. Betul gitu. Sebenarnya di saham juga kalau misalnya mau boleh, Hmm. tapi mungkin nilainya jangan besar-besar dulu kayak semua uang yang kalian punya langsung taruh di saham gitu. Jangan, perlu dicek up dulu kondisi keuangannya Ya, gitu. nah itu pentingnya tadi ada worksheet tadi ya Kak ya, biar Ah, lihat selisihnya itu berapa sih sebenarnya betul. gitu. Mhm. Biar nanti teman-teman bisa bisa lihat juga teman-teman dari selisihnya, oh bisa nih aku selisih ini yang meskipun sedikit, meskipun imut ini aku coba investasiin deh dikit-dikit gitu ya. Ya kan dikit-dikit menjadi bukit nanti ya. Betul, dikit-dikit jadi bukit. Oke, nah Kak selanjutnya dari pertanyaan Kak Puji ini. Ini ada 2 pertanyaan dari Kak Puji. Mau nanya Kak, untuk sekarang tabungan yang disarankan dan aman itu apa sih? Nah ini untuk ketabungan lagi nih Kak. Kalau Oke. tabungan sebenarnya dari bank-bank banyak ya Kak ya. Emang apakah ada Kak saran sebaiknya nabung di mana? Oke, nah, eee tergantung juga tuh kalau misalnya nabung di mana, tergantung tujuan tabungannya apa. Kalau jangka pendek sebaiknya tabungnya di tabungan berjangka atau tabungan yang nggak bisa diambil uangnya selama beberapa waktu. Misalnya itu kalau misalnya bisa apa namanya, dia bisa menahan diri sendiri tuh kayak ada tabungan tuh gini jenisnya, ada tabungan yang dia nggak ada mobile banking, jadi cuman nggak Mhm. cuma kartunya aja. Nah, tapi kalau nggak salah kalau mau Oh, ngambil juga konfirmasi dulu ke bank gitu. Jadi dia cuman punya kartu hanya untuk cek saldo. Kan kalau sekarang mobile banking kayak ya udah pindahin aja uangnya ke rekening A, yang hari-hari iya ke iya. rekening B misalnya. Tapi ketika lagi jalan-jalan di mall, ya tinggal pindahin aja tabungan yang rekening A ke rekening B, biasanya kan cenderung gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau memang benar-benar mau nabung tuh sekarang, bank menyediakan fasilitas juga ada beberapa jenis tabungan yang dia tuh nggak ada mobile banking-nya dan ATM-nya tuh hanya bisa dilihat untuk cek saldo dan itu juga harus effort datang ke ATM-nya. Kan kadang kita males ya kayak harus Hmm, turun parkir. Nah, gitu. Terus kalau misalnya mau ngambil tuh kayak jadi apa namanya, harus ke banknya gitu, harus datang ke teller gitu. Dan harus effort ya. kalau nggak salah tuh ada jangka waktunya setelah setahun uangnya baru boleh diambil gitu. Wow. Saran aku. Terus kalau misalnya yang keduanya itu, sarannya ketika masuk ke ke tabungan berjangka itu yang langsung dipotong tanggal misalnya gajian tanggal 25 nih, besok nih tanggal 25 langsung dipotong tuh berapa gitu. Jadi otomatis debit gitu biasanya. Kan kalau misalnya kita yang sisihkan tuh kayak rada ragu ya biasanya nyisihin buat tabungan kayak, Hmm. "Duh, kurang nih nanti buat akhir bulan," kayak diemin aja taunya jadinya nggak nabung gitu kan biasanya. Nah, jadi sebenarnya so far kalau mau menabung itu di instrumen keuangan yang bisa atau mudah dicairkan. Di tabungan, ada tabungan setiap bank namanya beda-beda ya, tapi so far kayaknya namanya kurang lebih tabungan berjangka gitu, sama yang Ah, konteksnya finansial atau akses ke digitalnya tuh apa namanya, terbatas minim. gitu. Terus Mhm. ya minim gitu. Terus yang keduanya itu kalau misalnya yang ternyata tabungannya itu agak jangka panjang atau misal jangka menengah, sebenarnya nggak apa-apa nabung di cicilan emas gitu. Jadi bisa nyicil. Nah, karena ketika misalnya uangnya nggak digunakan nanti misalnya selama beberapa tahun lumayan tuh value-nya tuh akan naik kan gitu. Kayak emas dulu harganya Mhm. tuh 500 ya gitu, sekarang misalnya udah 2,7 gitu. Nah, saran kedua kenapa emas kalau misalnya middle term atau long term ya karena dia menaikkan secara jah gitu, menaikkan secara value. Terus yang keduanya juga, emas juga masih bisa dibilang liquid lah gitu atau mudah dicairkan.
Jadi sebetulnya ke 2 itu kalau misalnya mau nabung gitu. Jangan nabung di instrumen yang sifatnya saham gitu atau misalnya reksadana karena itu emang tujuan keuangannya untuk investasi gitu. Oke, wow. Karena sebenarnya kayak ini sangat menarik sih untuk pembahasan tabungan yang kalau mau nabung sebaiknya yang minim digital. Karena aku rasa banyak dari kita juga yang bener banget kata Kakaknya tadi jalan-jalan nggak sengaja masih bisa ditarik nih. Ya udah deh pakai dulu gitu. Secara sadar ataupun tidak ya kayak. Soalnya aku sendiri pun ini pribadi aku memakai tabungan digital yang punya pos-posnya gitu Kak. Jadi ada pos-pos untuk nabung, untuk apa, untuk apa, untuk apa. Jadi nanti dari rekening utama kita bisa kirim langsung ke mereka. Tapi tetap aja karena bisa ditarik dengan mudah, jadi Ya, gampang juga lolosnya. betul gitu. Atau kalau misalnya selain tabungan yang berjangka atau cicilan emas ada deposito juga, cuman memang Hmm. deposito lebih karena dia punya jangka waktu yang disesuaikan sama kalau misal ditarik sebelum waktunya tuh ada penalti gitu. Kayak berkurang berapa persen kan kayak aduh sayang ya gitu kalau misalnya udah ditarik sebelum waktunya. Jadi makanya tujuan tabungannya tuh harus detail banget tujuannya untuk apa dan jangka waktunya juga untuk berapa lama. Jadi kita bisa pilih nih kalau misalnya yang ini bisa jadi pakai deposito, yang ini bisa jadi pakai yang emas, yang ini bisa jadi pakai tabungan yang berjangka biasa gitu. Oke, ya menarik sekali memang. Oke, terima kasih Kak Anya nih, sangat tercerahkan gitu ya. Memang harus dipos-poskan dan harus tahan diri teman-teman. Apalagi kalau yang tidak bisa seperti saya, kita harus mencari cara lain gitu ya, yang susah untuk diambil setidaknya. Oke, ini ada lagi Kak, pertanyaan dari Kak Puji. Mungkin ini lebih ke study case kali ya. Kak, misal gaji yang diterima 1 juta, setelah gaji diterima digunakan untuk pembayaran pinjaman dan kebutuhan primer lainnya. Masih ada sisa 400.000. Dari sisa gaji itu, baiknya berapa persen sih dana yang aman untuk ditabung? Oke, berarti kan masih ada sisa nih gajinya terima 1 juta, lalu digunakan buat 40%. bayar kan dan juga untuk kebutuhan lain. Oke, masih ada sisa ternyata 400.000. Nah, untuk tabungannya berapa gitu ya. Nah, oke. Nah, sebenarnya idealnya itu adalah tabungan itu 10% dari total pendapatan atau 15% dari total pendapatan. Nah, justru kalau misal ada sisa 400.000 itu sudah baik Kak Puji karena 10% dari 1 juta itu adalah 100.000 ya. Kalau kita ambil sampel yang 10% aja ya. Nah, jadi sebenarnya Kak Puji tuh bisa Eee, taruh 100.000-nya ini di instrumen tabungan. Oke, nah terus masih ada sisa nih 300.000-nya. Nah itu tuh Kak Puji tuh bisa mengalokasikan untuk yang tadi tuh, kalau nggak ada dana darurat, proteksi atau investasi gitu, sisa 300.000-nya, gitu. Atau misalnya tabungannya tuh, ternyata kayaknya kalau investasi tuh, aku masih nanti deh gitu, karena misalnya pertimbangannya juga masih kuliah, kayaknya aku baru mau mulai investasi ketika mulai bekerja, nggak apa-apa, oke gitu. Nah, sisanya yang 300.000-nya itu bisa jadi alokasinya untuk penambahan nilai tabungannya atau untuk emergency fund gitu. Jadi kalau idealnya memang 10-15% itu adalah nilai minimal tabungan, tapi kalau lebih nggak apa-apa atau misalnya pilihannya ya udah sisa 400.000 aja deh masukin ke tabungan, juga nggak apa-apa gitu. Oke, mungkin lebih lebih baik lagi kalau tabungannya dirinci lagi ya Kak ya. 4.000, 100-nya buat apa, 100-nya buat apa, biar bisa ke maintain mana yang nggak boleh sama sekali nih gitu ya disentuh. Betul gitu, tapi sebenarnya penting juga buat masuk ke emergency fund karena kalau Hmm, kejadian di depan tuh karena kan kita nggak bisa pakai uang tabungan itu, karena tabungan itu udah punya ketentuan atau udah punya tujuannya apa. tujuan. Nah, biasanya orang tuh kayak kalau misalnya dia punya, kejadian di masa depan yang tidak terduga tuh, terus tiba-tiba misalnya harus dialokasikan tuh, ya udah deh ngambil aja dulu dari tabungan. Padahal tujuan tabungan itu tuh udah ada, tapi jadinya tuh dia mengurangi tujuan tabungan itu. Nah, jadi makanya penting banget punya emergency fund supaya tidak mengganggu tujuan keuangan itu. Misal,
aku pengen ke luar negeri nih akhir tahun, terus misalnya di tengah tahun ada kejadian sesuatu yang mengharuskan itu, apa namanya, mengeluarkan, tabungannya. Misalnya tabungannya udah mencapai nilai 70%-nya misalnya, terus ternyata, ada hal-hal yang memang harus dikeluarkan tuh, ternyata dari 70% itu tuh jadi berkurang tabungannya karena 20%-nya harus diambil gitu. Nah, masih sisa nih 50%-nya yang tadinya misalnya dia itu, berangkatnya itu akhir tahun, jadi berangkatnya jadi di tahun depannya lagi misalnya. Nah, ya itu kan sebenarnya bentuk manajemen resiko gitu, yang bisa diantisipasi. Tapi kalau misalnya ternyata skenarionya dia punya dana darurat, tabungannya kan nggak keganggu ya, dia tetap bisa berangkat on track di akhir tahun karena uang yang dipakai buat kebutuhan darurat itu memang sudah dialokasikan buat dana darurat gitu. Betul betul. Memang salah satu manajemen resiko berarti ya si dana, emergency fund ini sebenarnya, karena biar nggak ganggu tujuan kita. Karena seringkali kalau mau rencana liburan makin mundur makin mundur makin mundur karena kepake gitu. Makanya, nah itu juga yang menyebabkan planning dan goals-nya tidak selaras, makanya Betul. personal finance harus dibagi-bagi mana yang memang tabungan, mana yang emergency fund. Jadi untuk Kak Puji sih aku advice atau sarannya sih lebih baik tabungan, nanti dirinci tabungannya untuk apa, tadi setuju sama Kak Zaki, sama sisanya untuk emergency fund gitu. Oke, kalau gitu. Terima kasih Kak Anya. Oke, mungkin ini bisa last question banget nih Kak, karena tadi agak ini yang sudah sangat lebih lanjut ya tentang KPR rumah dari Iya Kak betul. Lintang gitu. Di Oke. zaman sekarang, apakah lebih wise buat beli rumah KPR atau sewa aja? Kalau ada kemungkinan kita belum tahu akan stay terus di satu kota atau enggak. Hmm, oke. Nah, untuk KPR dan, sewa ini sebenarnya memang ada 2 perspektif, atau 2 POV lah ya dari, apa namanya, masing-masing, lingkup finance gitu. Nah, yang pertama itu memang KPR rumah in this economy itu memang terutama mungkin buat, gen milenial ya, Gen Y sama Gen Z itu mungkin memang berat gitu untuk kondisi di, ekonomi saat ini. Nah, tapi berangkatnya itu dari financial goals atau financial planning gitu. Nah, yang di mana kan tadi sebenarnya ada tuh aset. Nah, kalau memang ternyata tujuan punya rumah itu adalah memiliki aset, ya aku lebih consider, lebih baik KPR karena kita punya aset yang secure gitu. Nah, terus uang yang kita cicil gini, walaupun kita kan KPR tuh menyicil selama 15 tahun misalnya, selama 20 tahun, tapi uang yang kita cicil itu akan akan jadi aset yang kita punya di masa depan nanti, yang memang mungkin secara present value sama future value-nya tuh ada gap nanti di depan, tapi nggak apa-apa, karena itu akan menjadi aset kita dan itu juga menjadi bekal finansial kita gitu, yang mungkin adalah ke depan bakal jadi aset atau warisan di, anak-anak kita kelak nanti gitu. Nah, aku lebih consider kita memiliki aset dan memiliki, KPR rumah walaupun mungkin tadi beratnya itu adalah masih belum tahu nih tinggal di kota mana gitu. Ya nggak apa-apa tapi mudah-mudahan mah ketika, sudah aja pekerjaan, sudah berumah tangga misalnya tuh juga kayak, oh ya udah tahu atau enggak misalnya, kampung halamannya di mana gitu, mungkin bisa consider juga tuh dengan hal-hal itu juga gitu. Nah, kalau misalnya sewa itu kurang lebih dalam sisi inflasi atau dalam sisi time value of money, aku sudah pernah, exercise tuh uang yang kita keluarkan untuk bayar KPR dan untuk bayar sewa tuh hampir mirip, gitu. Walaupun mungkin, yang lebih besar, buat cicilan ya, tapi, in this economy, dan juga melihat dari, masing-masing stream, pekerja di Indonesia itu ketika dia nyicil rumah dan dia sewa, sebenarnya hampir mirip pengeluaran yang dilakukan per bulannya. Tapi yang sewa rumah jadinya dia nggak punya aset gitu. Walaupun kayak, ya ada pilihan juga, di generasi,
Gen Y sama Gen Z itu nggak ada sandwich generation kan, harapannya gitu. Jadi ya nggak turun-temurun gitu loh, kayak misalnya kalau di generasi orang tua kita tuh ya punya rumah jadi ditinggalin sama anaknya gitu. Tapi kalau misal di sana tuh, kalau misalnya untuk masa depan tuh memang secara personal finance itu emang rantai kehidupannya harus apa namanya, harus Putus. harus diputus gitu, karena bukan berarti anak-anak kita di masa depan nanti tuh jadi apa, bertanggung jawab atas hidup kita di hari ini gitu. Memang bukan itu. Karena di personal finance makanya ada investment, di mana kondisi kita saat ini kita harus bisa survive dan kita harus mandiri dengan untuk masa depan kita nanti, bukan anak-anak kita yang bertanggung jawab gitu. Nah, tadi kalau konsiderasinya Kak Lintang sih, lebih baik KPR rumah gitu, karena nilainya nggak jauh mirip sama sewa ternyata. So far, di pengalaman aku dan di contoh individu klien aku, ada yang dia nyicil KPR rumah 4 juta, ada juga dia yang sewa rumah 4 juta gitu. Dan ya secara luasan atau misalnya secara lingkup strategis gitu ya, secara variabel-variabel lainnya tuh mirip, tapi dia tuh bilang kalau ya 4 juta hasil kerja keras dan jerih payah dia bekerja hari ini tuh akan menghasilkan sesuatu berupa aset di masa depan nanti. Sementara yang sewa itu 4 juta ya hanya untuk di present value aja, di kondisi hari ini aja, tapi ketika di masa depan nanti dia nggak punya hasil achievement dalam sisi financial future atau financial goals yang sudah dia planning gitu. Tapi balik lagi juga ya, maksudnya apa namanya, KPR itu juga disesuaikan dengan keputusan, dengan kondisi keuangan masing-masing gitu, dan disesuaikan juga dengan kondisi masing-masing gitu. Walaupun banyak variabel juga yang bilang susah ya cari rumah di kondisi hari ini ya gitu. Tapi buat aku secara expertise finance, rumah itu aset yang memang paling sulit didapati buat individu yang ada di Indonesia ya khususnya. Jadi nggak apa-apa itu masukin ke goals-nya kalian, masukin ke targetnya kalian. Mau itu caranya lewat KPR, mau itu caranya misalnya rezeki yang lainnya, nggak apa-apa. Tapi itu tetap masukin, aku lebih consider dan memilih untuk KPR karena itu jadinya aset di masa depan yang menjadi portofolio finance gitu. Wow, sangat-sangat kompleks ya, Kak, untuk pembahasan KPR ini. Oke, oke. Wow, terima kasih Kakaknya atas jawabannya. Ya, Kakaknya itu dia nih tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang hari ini sudah join di kita. Untuk teman-teman yang mungkin masih penasaran atau nanti masih kayak kepikiran gitu ya, ada pertanyaan nih, tapi aku baru ingetnya sekarang gitu ya. Mungkin nanti bisa nih di-follow dulu eh, soal IG-nya Kak Anya, bisa mungkin nanti tanya-tanya Kak Anya di sini. Kak Anya sangat terbuka ya Kak ya untuk membantu teman-teman semua ya. Ya boleh banget, nanti kalau misalnya ada dari webinar hari ini masih ada yang mau apa namanya ditanyakan, atau misalnya ada yang masih belum paham terkait worksheet-nya, atau masih eh, tiba-tiba aku mau nanya keuangan tentang apa belum kepikiran di webinar ini, boleh banget nanti DM aku gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Kak Anya. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih dulu untuk Kak Anya atas materi presentasinya yang sangat luar biasa hebat tadi. Sangat-sangat daging kalau anak Gen Z sekarang bilang Kak. Sangat daging, full Ya, of daging. bermanfaat dan berkenan ya buat semuanya. Amin, sangat berkenan Kak, karena kita semua masih stay di sini sampai sekarang gitu. Oke, mungkin buat teman-teman semua juga terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Aku sangat apresiasi buat teman-teman semua yang menyempatkan diri untuk terus menggali ilmu dan mendengarkan tadi ya dari materi Kak-nya sampai tanya jawabnya yang sudah antusias juga sangat luar biasa untuk teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman, terdapat daftar hadir yang teman-teman bisa isi. Silahkan diisi dan nantinya akan untuk mendapatkan sertifikatnya. Dan jangan lupa teman-teman, karena setelah ini dari semua
webinar yang telah kita lakukan, kita akan sampai di webinar di episode terakhir kita nih. Wow, ini sangat-sangat wow, dar der dor gong banget karena biasanya kita kayaknya untuk webinar selanjutnya udah ada nih fotonya siapa. Yang kali ini belum ada karena masih rahasia. Wih, kalau kalian ingin tahu, segera yuk kita coba ditunggu aja episode selanjutnya pendaftarannya nanti ya. Jangan lupa untuk daftar dan terus pantengin IG dari Proven Academy gitu. Jangan lupa untuk terus pantengin karena ini akan sangat spesial bintang tamu narasumbernya kali ini. Nggak kalah keren dari Kak-nya tentunya karena hari ini materinya sangat daging dari Kak-nya. Daging full. Kalau ada patty burger, 2 nih dagingnya. Gitu teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk Kak-nya atas eh, materinya hari ini dan semua ilmu-ilmunya. Teman-teman di sini juga pastinya sangat-sangat berkenan karena sampai sekarang masih stay di sini. Gitu. Buat teman-teman juga semoga bisa bermanfaat ya untuk ke depannya, dan jangan lupa nanti di follow IGK-nya, dan kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut soal worksheet dan financial yang belum ditanyakan pada malam hari ini, boleh banget di DM Kak-nya. Seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu dari aku dan tim Academy Proven Academy pada malam hari ini, dan semua tim di belakang layar. Jangan lupa untuk terus pantengin kita di episode selanjutnya. Episode yang paling gong tergong di kuarter pertama di tahun ini. Gitu. Oke, mungkin sampai situ aja teman-teman. Terima kasih dan Kak-nya juga. Sekali lagi terima kasih. Aku berulang-ulang kali terima kasih karena daging banget nih Kak hari ini. Terima kasih banyak. Ini semoga bermanfaat ya. Amin. Terima kasih banyak Kak-nya. Oke, kalau gitu Personal finance-nya. iya, semoga kita sehat-sehat selalu, apalagi finance-nya ya, Ya dong, selain kita yang sehat, finance-nya juga harus sehat. harus Amin. sehat. Oke, kalau gitu, karena sudah cukup malam teman-teman, aku akhiri saja sampai malam hari ini, dan Kak-nya terima kasih sekali lagi atas semua partisipasinya. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak, terima kasih Kak.